Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 921 sampai bab 930. Yun Hao datang, yang menghidupkan kembali nyala api yang telah padam di hati banyak orang. Terlepas dari apakah pertempuran Yun Hao dengan Dewa Alien menang atau kalah, setidaknya dia ada di sini, sebagai ras manusia, dan meluruskan tulang punggung yang akan dihancurkan. Mata penonton terfokus pada tubuh Yun Hao. Di bawah pengawalan Luo Qingtian dan yang lainnya, Yun Hao turun ke atas ring. Tatapan dingin dewa lain menatap Yun Hao, dan ekspresinya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Kamu kura-kura yang menyusut, kamu berani menjulurkan kepalamu. Karena ini masalahnya, aku akan mencubit kepalamu dan meledak. Ini adalah harga provokasi kamu terhadap istana surgawi. Namun, Yun Hao, yang mendarat di atas ring, tidak memperhatikannya. Bahkan, tidak tertarik untuk melihatnya lagi. Dia berjalan ke sudut ring dan mengambil pecahan tongkat di tanah. Yun Hao melihat pecahan kruk di telapak tangannya dan berkata dengan lembut, "Maaf, saya terlambat." Dia tidak mengenal Sun He. Tapi martabat Sun He bagi umat manusia dan tulang punggung umat manusia berarti bahwa ini adalah orang yang layak dihormati. Kasihan. Matahari dia sudah mati. Dewa alien mencibir dan berkata, benda tua itu sangat rentan. Aku hanya menggunakan 50% kekuatanku untuk mengalahkannya ke tanah dengan satu pukulan, dan nasibmu tidak akan jauh lebih baik darinya. Yun Hao masih hanya melihat pecahan kruk di tangannya dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan melakukannya untukmu. Yun Hao, aku sedang berbicara denganmu, tidak bisakah kamu mendengarku? Dewa aneh itu sangat marah. Yun Hao menyingkirkan pecahan kruk sebelum melihat dewa alien. Hahaha, saudara Yun, di mana benda tak berotak ini layak untuk Anda coba? Biarkan aku bertemu dengannya. Saat itu, teriakan lain datang. Sosok Jiang Chen jatuh dari langit. Ledakan. Saat telapak kakinya mendarat di atas ring, seluruh cincin bergetar. Pada saat ini, mata ilahi Jiang Chen terbuka sepenuhnya, dan perban yang terbuat dari bahan khusus di tubuhnya semuanya telah diangkat. Setelah mendapatkan obat besar langit dan bumi yang diberikan oleh kera iblis dari dunia campuran, setelah pemurnian, Jiang Chen sudah mampu dengan sempurna mengendalikan kekuatan mata ilahi dan tulang ilahi. Aura di tubuhnya sangat kuat. Penampilan Jiang Chen melebihi harapan semua orang. Jiang Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Seorang pria tua dari istana kekaisaran berteriak dengan marah. Jiang Chen adalah penduduk asli Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Tanah Suci Hutan Belantara Timur merekomendasikan Jiang Chen untuk datang ke istana kekaisaran Zhongzhou untuk berkultivasi. Dalam uji coba istana surgawi, Jiang Chen juga mendapat tempat. Saya pikir Yun Hao telah membantai semua orang yang telah memasuki tanah ujian. Tetapi Jiang Chen sekarang telah keluar dan masih berdiri di samping Yun Hao, mengancam akan bertarung dengan dewa alien dari istana surgawi. Jiang Chen melirik lelaki tua istana kekaisaran yang berteriak, dan berkata, apa yang ingin saya lakukan? Lao Su menjelaskan hari ini, Lao Su adalah ras manusia, Lao Su tidak memberikan anjing ke ras yang berbeda. Siapapun yang menjadi anjing untuk ras asing, Lao Su akan meledakkan kepala anjing seseorang. Suara itu jatuh. Jiang Chen tidak menekan aura segel kebencian di tubuhnya lagi, dan langsung melepaskan napas ini. Lebih dari 30 segel kebencian meletus. Meskipun jauh lebih sedikit dari lebih dari 300 tanda kebencian di tubuh Ri Yun Hao beberapa waktu lalu, itu juga sangat mempesona pada kesempatan ini. Anda, Jiang Chen, kamu mencari kematian, ternyata kamu selalu berada di grup yang sama dengan Yun Hao, dan pertempuran sebelumnya antara kamu dan Yun Hao semuanya dimainkan. Jiang Chen, kamu berani menipu istana kekaisaran dan memprovokasi istana surgawi, kamu tidak boleh mati dengan baik. Teriakan-teriakan terus terdengar. Jiang Chen memandang Yun Hao, saudara Yun, biarkan saya melatih tangan saya, tidak masalah, kan? Saya ingin semua orang tahu bahwa dewa kacukan di istana surgawi ini bukan apa-apa, dan ada banyak orang di umat manusia yang dapat bersaing dengannya. Yun Hao mengangguk, oke, ini adalah pertempuran untuk martabat. Dewa-dewa alien dari istana surgawi ingin menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membuat umat manusia kehilangan semua martabat mereka dan menghancurkan tulang punggung umat manusia.
Semakin banyak orang Teran harus bertarung, semakin banyak orang yang bisa melawannya, semakin baik martabat Teran dapat dilindungi, dan tulang punggung Teran dapat berdiri lebih tegak. Mari kita bicarakan. Yun Hao menarik kembali jarak dan menyerahkan cincin itu kepada Jiang Chen. Satu orang lagi yang akan mati. Dewa alien memandang Jiang Chen dan mendengus dingin. Jiang Chen menatap dewa aneh itu, aku akan mengirim ibumu. Dewa aneh itu langsung menggerakkan sudut mulutnya karena marah, dan berteriak dengan marah, kamu terus mengatakan bahwa kamu adalah ras manusia, yang merupakan lelucon itu sendiri, tulang di tubuhmu, mata di dahimu, bukan dari umat manusia, kamu mengagumi kekuatan dewa kita, mengingini darah para dewa, dan kamu juga memiliki wajah untuk mengatakan bahwa kamu mewakili umat manusia untuk berurusan dengan para dewa. Jiang Chen, benda mati otak, Lao Su menggunakan tubuh umat manusia untuk mengendalikan kekuatan makhluk sepertimu, membuktikan bahwa umat manusia lebih mulia darimu, dan kamu tidak layak berdiri di atas kepala umat manusia. Dewa alien itu sangat marah. Jiang Chen, sebelumnya, kacukan berdarah campuran itu terlalu menyenangkan untuk dibunuh, dan saya juga mengatakan bahwa saya tidak akan membunuh kacukan lagi. Itu membosankan, tetapi saya tidak berharap untuk membunuh kacukan lagi hari ini. Mata dewa alien sepertinya menghembuskan api, dan suaranya sangat rendah, dan dia meraung, menurutmu siapa kacukan? Jiang Chen menyeringai, tentu saja kamu, 3 garis keturunan digabungkan, kamu adalah yang paling bibrida yang pernah kulihat. Kemarahan, dan niat membunuh dewa alien tidak bisa lagi dikendalikan. Mati. Dia mengeluarkan raungan marah, dan tubuhnya langsung berubah menjadi pita perak dan menembak ke arah Jiang Chen. Dewa alien yang bergegas di depan Jiang Chen menghancurkan dengan pukulan, tinjunya seperti matahari perak yang menyala-nyala, agung, galak, dan mendominasi. Jiang Chen berteriak, dan semua kekuatan di tulang ilahi meledak, dia tidak menghindar atau menghindar, dia melawan dengan kuat, dan meledak ke arah tinju yang dihancurkan oleh dewa alien dengan satu pukulan. Pukul keras. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan ledakan mengerikan meletus, memicu gelombang ki yang tak tertandingi. Sosok Jiang Chen melesat ke belakang, dan seluruh lengannya sudah dipelintir. Dengan satu pukulan tabrakan, Jiang Chen jelas menderita kerugian. Kecepatan dewa alien terlalu cepat, dan dia tidak memberi Jiang Chen waktu atau kesempatan sama sekali. Dia sekali lagi berubah menjadi pita perak yang cemerlang dan meledak di depan Jiang Chen, dan menghancurkan dengan pukulan keras. Jiang Chen masih tidak menghindar atau menghindar. Bahkan jika tubuhnya masih terbang mundur dan tidak mudah untuk mengerahkan kekuatan, tetapi dia masih memilih untuk memukulnya dengan keras. Dia melemparkan lengannya yang lain ke dalam kepalan tangan. Dia berdiri di atas ring hari ini, dia di sini untuk bertarung, untuk menjaga martabat umat manusia, dia di sini bukan untuk menghindar, dia harus melawan dewa aneh ini dengan sikap paling keras. Ledakan. 2. Tinju, membanting lagi. Saat ini, seluruh lengan Jiang Chen langsung meledak menjadi kabut darah, dan tubuhnya melesat mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Jiang Chen tak terkalahkan oleh para dewa alien, tapi sikap Jiang Chen membuat banyak orang berteriak untuknya di dalam hati mereka. Ataboy. Tentu saja, semua orang masih mengkhawatirkan Jiang Chen, karena serangan ketiga dewa alien telah diluncurkan lagi. Satu lengan dipelintir, yang lain meledak menjadi kabut darah. Apa yang digunakan Jiang Chen untuk mengambil alih gerakan ketiga dewa alien? Berikan, saya, pergi, mati. Dewa alien meraung liar, dan dengan kecepatan ekstrim dari bakat klan Yu, dia muncul di depan Jiang Chen lagi dan menghancurkan kepala Jiang Chen dengan pukulan. Dia ingin meledakkan kepala Jiang Chen dan menghancurkan jiwa Jiang Chen. Tapi saat ini, mata ilahi di dahi Jiang Chen tiba-tiba meledak dengan cahaya aneh. Cahaya tersapu. Gerakan para dewa alien tampaknya melambat berkali-kali dalam sekejap. Lengan Jiang Chen yang bengkok tiba-tiba diluruskan dan kembali normal, dan dia membanting tinjunya ke kepala dewa alien. Ledakan. Pukulan Jiang Chen mengenai wajah dewa alien. Tubuh dewa alien langsung bersandar dan terbang terbalik. Jiang Chen melangkah keluar. Teleport. Dia langsung muncul di belakang dewa alien yang terbang mundur dengan kekuatan supernatural teleportasinya, dan menyapu kaki kanannya. Ledakan. Kaki ini menyapu pinggang dewa alien, dan tubuh dewa alien terbang ke samping di udara.
Jiang Chen terus berteleportasi dan sekali lagi menyusul dewa alien yang tubuhnya terbang. Tetapi pada saat ini, pakaian di punggung dewa alien tiba-tiba robek, sepasang sayap perak terbuka, sayap perak bergetar, dan tubuh dewa alien menghilang dari tempat. Pukulan. Jiang Chen meleset. Dia merasakan krisis yang kuat. Tetapi saat ini, sudah terlambat untuk melakukan teleportasi. Ledakan. Saat berikutnya, kekuatan menakutkan menghantam punggung Jiang Chen, dan kekuatan ini langsung menembus dada Jiang Chen. Jiang Chen menahan rasa sakit yang parah, dan akhirnya berteleportasi, dan tubuhnya menghilang dari tempat itu dan muncul di mana Luo Qingtian berada. Hahaha, dewa alien dari istana surgawi, sangat sombong. Bukan karena dia dipukuli tanpa bisa dikenali olehku, dan tulang pinggangnya hancur. Jiang Chen, yang memiliki lubang besar di dadanya dan satu lengan hilang, tertawa terbahak-bahak. Jiang Chen, ada semacam pertandingan ulang. Dewa alien itu sangat sedih dan meraung marah. Jiang Chen mendengus, bawahanmu dikalahkan, siapa yang akan memberimu wajah untuk terus meneriakkan perang? Dewa aneh itu, berteriak, Jiang Chen, pertempuran antara kamu dan aku, kemenangan atau kekalahan tidak dicetak, kamu tidak berbicara omong kosong di sini. Aku bukan bawahanmu yang dikalahkan, jika kamu terus bertarung, dalam 10 putaran, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Jiang Chen, mulut, ras alien benar-benar semua mulut anjing, dan apa yang dikatakan mulut anjing tampaknya benar-benar sulit dipercaya. Benda mati otak, Anda sendiri berkata, biksu manapun di bawah Kaisar Teran bermain, jika Anda tidak bisa menang dalam 3 gerakan, bahkan jika Anda kalah, kamu menyerangku dalam 4 gerakan, tidak hanya kamu gagal menekanku, tetapi kamu dipukuli menjadi kepala babi olehku, dan aku telah memenangkanmu. Begitu kata-kata ini keluar, dewa alien, itu tidak bisa berkata-kata dalam sekejap. 3 kaisar agung dari ras alien istana surgawi, serta semua pengkhianat yang hadir, juga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kalimat ini memang diucapkan oleh dewa yang berbeda sendiri. 3 langkah telah berlalu. Dewa alien gagal menekan Jiang Chen. Dewa alien kalah. Bagus. Bagus sekali. Aku dulu memarahi Jiang Chen di dalam hatiku, dan sekarang aku meminta maaf padamu, Jiang Chen, kamu baik-baik saja. Jiang Chen menang. Pada saat ini, umat manusia di sekitar ring akhirnya berhenti menyembunyikan sorak-sorai dan teriakan di hati mereka. Mereka berteriak dengan penuh semangat. Di masa lalu, Sun He adalah martabat umat manusia, bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati, dia akan muncul di atas panggung. Sekarang Jiang Chen dan Yun Hao bergegas untuk bertarung. Selain itu, ada Luo Qingtian, Si Suiyu, dan Ming Sun kehidupan terlarang di samping. Mereka akhirnya tidak lagi dirugikan, mereka akhirnya memiliki keberanian, dan darah mereka mulai melonjak, dan mereka dapat melampiaskan kebencian yang terpendam di hati mereka dengan raungan keras. Ini sangat melegakan. Dewa alien berdiri di atas ring, wajahnya yang runtuh, dan ekspresinya tidak terlihat, tetapi seluruh tubuhnya gemetar karena kemarahan yang luar biasa. Dengan cara ini, dia kalah dari Jiang Chen. Pada saat ini, tubuh Jiang Chen mengalir dengan cahaya aneh. Kekuatan tulang ilahi di tubuhnya dirangsang, lubang di dadanya, dan lengan yang hancur perlahan tumbuh kembali. Saudara Yun, aku memenangkannya. Selanjutnya, kamu pergi dan menekannya. Mari kita beritahu Changji bahwa Dewa Kacukan besar di Istana Surgawi, bagi umat manusia, benar-benar, hahaha. Yun Hao mengangguk dan berjalan ke ring. Pada saat ini, wajah dewa alien yang runtuh telah kembali ke keadaan semula, dan tulang yang hancur di pinggangnya telah kembali normal. Dia menggertakkan giginya, wajahnya mengerikan, dan berkata, Jiang Chen bukan lawanku, dia bisa menang. Itu sepenuhnya karena aku memanfaatkan celah yang aku tinggalkan untuk umat manusiamu, yang memungkinkan umat manusiamu mendapatkan kembali sedikit martabat. Tapi kamu juga benar-benar membuatku marah. Aku akan membunuhmu, dan kemudian membiarkan martabat kecil yang akhirnya kamu ambil teran jatuh ke tanah lagi, benar-benar hancur. Wah! Yun Hao langsung mencabut pedangnya dari sarungnya, dan bila pedang menunjuk langsung ke dewa lain. Yun Hao pada saat ini sepertinya sedang menggulung momentum di dunia bawah. Teran. Siapapun yang menyinggung teranku akan dihukum oleh teran. Siapapun yang menyinggung teran saya akan dihukum oleh teran. Kata-kata Yun Hao keluar, dan tren tak terlihat dalam kegelapan sepertinya membangkitkan ribuan gelombang besar.
Di sekitar ring, banyak orang tiba-tiba memiliki emosi yang melonjak tak terlukiskan di hati mereka, dan darah mereka mendidih. Dewa alien di atas ring, hatinya bergetar tak terkendali. Seolah-olah pada saat ini, ada kekuatan misterius yang menghantam kehendak spiritualnya. Ras manusia yang baik akan dihukum, aku ingin melihat apa yang kamu gunakan untuk menghukumku. Dewa alien berteriak keras, menstabilkan keinginan spiritualnya, dan kemudian tanpa sepatah kata pun omong kosong, dia tiba-tiba melangkah keluar, dan tubuhnya berubah menjadi semburan pita perak, dan bergegas menuju Yun Hao dengan ganas. Pada saat ini, kekuatan yang dia tunjukkan lebih kuat daripada ketika dia melawan Jiang Chen barusan. Bagaimanapun, dia baru saja menderita banyak kerugian, yang membuatnya kehilangan muka, dan dia benar-benar jatuh ke dalam keadaan marah, dan setiap gerakan dan gaya adalah ledakan terkuat sepenuhnya. Menghadapi semburan pita perak, ekspresi Yun Hao dingin, dan bilah pedangnya tersapu. Dalam sekejap, cahaya pedang melonjak keluar seperti lautan tak berujung. Pita perak yang diubah menjadi dewa alien benar-benar perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah dibandingkan dengan cahaya pedang Yun Hao. Pita perak, benar-benar diliputi oleh cahaya pedang yang tajam. Kecepatan dewa alien telah terputus. Sayap perak di tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak, dan kemudian melesat ke segala arah. Setiap sayap perak berubah menjadi panah perak, yang memiliki kekuatan menusuk yang menakutkan, menembakkan cahaya pedang di sekitarnya melalui lubang satu persatu, diikuti oleh sayap perak di langit melayang di udara, dan dengan lambaian lengan dewa alien, semua sayap perak ditembakkan ke arah Yun Hao serempak. Hati Yun Hao tergerak, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya meraung. Setiap pedang terbang menyeret cahaya pedang yang menusuk di udara, dan pedang terbang itu bertabrakan dengan sayap perak, meletus menjadi serangkaian ledakan dan raungan yang padat. Konfrontasi antara Yun Hao dan Dewa Alien langsung memasuki panas putih. Kekuatan tempur hebat yang mereka tunjukkan membuat semua penonton tercengang. Sangat kuat, semua orang sudah lama mengetahui kekuatan para Dewa Alien. Bahkan jika Jiang Chen bertarung dengan Dewa Alien dan Jiang Chen menang, pada kenyataannya, semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa jika mereka benar-benar ingin bertarung, Jiang Chen pasti akan kalah. Dan sekarang, pada putaran pertama konfrontasi antara Yun Hao dan Dewa Alien yang benar-benar pecah dengan sekuat tenaga, Yun Hao tenang, dan dia menghadapinya dengan sangat mudah, dan dia tidak tertinggal sama sekali. Sebelumnya, semua orang mengira bahwa Yun Hao membantai sejumlah besar keturunan dewa di tempat pengadilan di Istana Surgawi, karena dia diam-diam membawa makhluk terlarang di sisinya, dan makhluk terlarang itulah yang menekan keturunan para dewa itu, sehingga Yun Hao bisa melakukan pembunuhan. Sampai saat ini, semua orang akhirnya tahu betapa kuatnya kekuatan tempur Yun Hao. 3 Kaisar Agung Istana Surgawi, serta para pengkhianat itu, semuanya tampak serius. Hal-hal tampaknya, ada sesuatu di luar kendali. Kekuatan Yun Hao melebihi harapan mereka. Di atas ring, langit yang penuh dengan bulu perak dan pedang terbang saling menembak, dan Dewa Alien tiba-tiba membuka kecepatan ekstrim klan bulu, dan bergegas ke depan Yun Hao dalam sekejap. Tinjunya meledak dengan kuat. Yun Hao menyapu dengan pedang dan menebas ke arah pinggang dan perut Dewa Alien. Dewa Alien berada dalam tahap ledakan kekuatan, tetapi yang aneh adalah tubuhnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bakat Shadow Clan. Ini adalah bakat alami untuk pembunuh terkuat, dan kemampuannya untuk menyerang dan membunuh tak tertandingi. Sebuah bayangan muncul diam-diam di belakang Yun Hao. Sosok Dewa Alien muncul kembali, dan pukulan yang diledakkan masih mempertahankan keadaan ledakan kekuatan, mengenai bagian belakang kepala Yun Hao. Melihat tinju Dewa Alien hendak menabrak bagian belakang kepala Yun Hao, tubuh Yun Hao tiba-tiba menghilang dari tempat. Teleport. Dewa Alien melewatkan pukulan. Hah! Sebuah pedang ki menebas dari langit. Pedang yang ditebas Yun Hao di udara ingin membelah kepala Dewa Alien. Reaksi Dewa Alien itu sangat cepat, dan dengan raungan rendah, dia menghancurkan tinjunya ke bilah pedang yang telah ditebas Yun Hao. Ledakan mengerikan, lainnya yang mengguncang seluruh kota Kaisar Surgawi meletus. Di tengah badai, sayap perak di belakang Dewa Alien menyebar, dan tepi sayap perak meledak dengan ujung yang tajam, dia melintasi badai, dan tangannya meledakkan bekas tinju di langit, dan sepasang sayap perak juga terus menebas, membelah bilah cahaya perak yang menakutkan. Pupil Yun Hao langsung berubah menjadi emas gelap,
dan kekuatan mata surgawi ilahi dirangsang, dan tubuhnya sangat cekatan, bolak-balik antara tanda tinju dan bilah cahaya di langit. Tidak peduli seberapa padat dan marah serangan dewa alien itu tidak bisa menyentuh sudut pakaian Yun Hao. Yun Hao melewati serangan padat badai dan datang ke depan dewa alien. Dewa alien mendengus dingin, tangannya tiba-tiba disegel, dan lapisan kecemerlangan ilahi tiba-tiba beriak, berubah menjadi perisai pelindung super untuk menyelimuti dirinya sendiri. Langkahnya adalah untuk menjaga dari teleportasi Yun Hao. Lagi pula, Yun Hao, yang memiliki kekuatan teleportasi, bisa menghilang dari posisi aslinya kapan saja, dan kemudian muncul ke arah lain untuk menyerangnya. Bilah pedang. Yun Hao menyapu. Kecemerlangan ilahi yang menyelimuti dewa alien meletus dengan pertahanan super, benar-benar memblokir ujung pedang Yun Hao. Saat para dewa alien hendak melawan, tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi. Nafas berapi-api jatuh dari langit. Ini adalah percikan 5 warna, itu adalah segel api Taiyan yang dipadatkan oleh koleksi 5 api yang mendominasi Yun Hao. Dewa aneh, itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupil matanya menyempit seketika, dan rasa bahaya dan krisis yang besar muncul di hatinya. Dia segera ingin meluncurkan penghindaran kecepatan bakat milik klan Yu, tetapi Yun Hao sudah bersiap, dan dalam sekejap, susunan pedang meraung, benar-benar menghalangi 4 sisi dewa aneh ini. Jangan beri dia kesempatan untuk menghindar sama sekali. Ledakan, segel api Taiyan meledak dengan hebat, memicu lautan api yang mengerikan. Perlindungan dewa alien itu meledak, dan api yang mengamuk menyala di tubuhnya. Ah! Teriakan kesakitan terdengar, dan saat berikutnya, lapisan kecemerlangan ilahi yang menyala-nyala beriak dari tubuh dewa alien lagi, dan kecemerlangan ilahi memadamkan api, dan dewa alien bergegas keluar dari lautan api. Dia baru saja keluar dari api. Cahaya dingin menyelimuti tubuhnya. Yun Hao langsung memberinya pedang di kepala. Hah! Bilah pedang jatuh dari dada dewa alien, dan hampir membelah dagingnya menjadi 2 dan meledak. Pada saat kritis, di tangan dewa alien, dia menghancurkan jimat istana surgawi, dan kekuatan kekerasan meledak dari jimat dan meledak ke arah Yun Hao. Di jimat harta karun istana surgawi, ada aura keilahian yang kuat, dan ketika Yun Hao melihat ini, dia segera mundur ke belakang dan membuka jarak. Dewa alien mengambil kesempatan untuk membuka kecepatan paling ekstrim dan memperlebar jarak dari Yun Hao lebih jauh. Berdengung. Pada saat berikutnya, lapisan kecemerlangan ilahi yang cemerlang mekar, dan rune padat yang tak terhitung jumlahnya berkibar di sekitar tubuh dewa alien. Pada saat ini, dewa aneh, seluruh tubuhnya hangus hitam, dada dan perutnya retak, dan usus serta organ dalamnya mengalir keluar, dan dia sangat sengsara dan malu. Dia ditekan oleh Yun Hao, dibersihkan oleh Yun Hao. Ini bukan kemenangan 3 trik, itu benar-benar tidak menang. Penonton terkejut, apakah mereka berada di sisi Teran atau di sisi istana surgawi, sampai-sampai tidak bisa berkata-kata. Meskipun duel antara Yun Hao dan dewa lainnya hanya berlangsung sebentar, apa yang telah ditunjukkan kali ini benar-benar indah dan luar biasa. Ini adalah kontes kekuatan absolut. Dewa alien istana surgawi, yang mengintegrasikan garis keturunan 3 dewa utama, hampir dibunuh oleh Yun Hao. Dewa alien ingin menghancurkan tulang punggung umat manusia, tetapi pertama-tama Jiang Chen membuatnya menderita kerugian, dan memenangkannya dalam 3 gerakan, menyebabkan dia kehilangan muka, dan sekarang Yun Hao membuat langkah yang kuat dan hampir membunuhnya. Kemarahan yang memalukan di hati dewa lain membuatnya bahkan merasakan sakit dari luka-lukanya sama sekali. Jiang Chen tertawa dan berteriak di samping, menurut apa yang dikatakan bajingan besar bajingan ini sebelumnya, 3 langkah akan menentukan pemenangnya, dan dia kalah lagi. Hahaha, jika dia tidak memiliki keterampilan kentut, dia akan membuat banyak omong kosong, sia-sia. Dewa alien merasa seolah-olah dia ditahan oleh Yun Hao dan Jiang Chen, menggosok wajahnya bolak-balik di tanah. Aku belum kalah, aku tidak akan kalah. Ah! Dewa alien meraung liar, dan saat berikutnya, rune yang beredar di sekitarnya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang lebih cemerlang, memadatkan hantu lonceng kaca. Ini, seru Kaisar Klan Yu. Kaisar Klan Bayangan menarik napas dalam-dalam, ini adalah teknik ilahi. Segel lonceng dewa kaca, Kaisar Klan. Perak tertawa keras, hahaha, layak menjadi dewa asing di istana surgawi kita, belum di alam Kaisar, bahkan seni ilahi telah dikuasai. Begitu seni ilahi keluar,
Yun Hao akan mati. Dewa, alien yang melakukan sihir meraung dengan seluruh kekuatannya, Yun Hao, merupakan kehormatanmu untuk mati di bawah keterampilan sihirku. Dewa alien dari Istana Surgawi, setelah dipukuli dengan keras oleh Yun Hao, menggunakan caranya yang paling kuat saat ini. Dia tidak dapat berkultivasi di alam kaisar, dan dia mampu menguasai seni ilahi, yang merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Di Istana Surgawi, bahkan jika ada keturunan dewa di tingkat kaisar agung, hanya ada sedikit yang dapat menguasai seni ilahi. Ini juga alasan mengapa 3 kaisar alien Istana Surgawi yang hadir sangat terkejut setelah melihat para dewa alien melemparkan dewa mereka. Seni ilahi adalah warisan yang benar-benar transenden. Bahkan jika itu adalah seni bela diri terbaik dari peringkat surgawi, dalam menghadapi seni ilahi, itu hanyalah sarana untuk tidak memasuki aliran. Setiap sihir adalah sublimasi ekstrim dari penggunaan kekuatan. Istana Surgawi, dewa asing yang mengintegrasikan garis keturunan dari 3 dewa utama, tidak menggunakan sihir ilahi pada awalnya. Pertama-tama, dia merasa bahwa Yun Hao tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya menggunakan tingkat kekuatan ini, dan ketika dia menyadari ada yang tidak beres, serangkaian serangan Yun Hao menyebabkan dia tidak punya waktu untuk melepaskan sihir ilahi sama sekali. Bagaimanapun, alam kultivasinya belum melangkah ke alam kaisar, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihir ilahi seperti yang dia inginkan. Cahaya dan bayangan dari lonceng harta karun besar berlapis kaca mekar dengan kecemerlangan ilahi yang cemerlang, dan dewa alien berdiri di bawah cahaya lonceng berlapis kaca yang jatuh, dan di bawah nutrisi kecemerlangan ilahi, luka di tubuhnya sembuh dengan cepat, dan kembali normal dalam sekejap mata. Rasakan kengerian sihir, dewa alien meraung, dan saat berikutnya, dia menembak Yun Hao dengan bel harta karun kaca. Hati Yun Hao tergerak, dan susunan pedang meraung. Lonceng harta karun berlapis kaca meledak dengan lingkaran kecemerlangan ilahi yang beriak, dan semua pedang terbang Yun Hao terbang. Tidak ada pedang terbang yang bisa menembus pelindung lonceng kaca. Melihat dewa aneh bergegas membunuh di depan Yun Hao, Yun Hao langsung berteleportasi, dan tubuhnya muncul di belakang dewa alien, menebas dengan pedang. Kendo, kekuatan segala sesuatu digabungkan dalam satu pedang. Hah! Pedang Ki yang menakutkan menebas permukaan lonceng harta karun berlapis kaca. Ledakan, lonceng harta karun yang mengkilap tiba-tiba meletus dengan kekuatan anti guncangan yang sangat besar. Ki pedang Yun Hao meledak, dan kekuatan kekerasan menghantam tubuh Yun Hao, dan tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terbang mundur. Sekarang kamu, gelitik aku bahkan tidak berpikir kamu memiliki kekuatan. Dewa aneh itu tiba-tiba berbalik, berteriak dengan senyum kejam, dan kemudian menyegel tangannya, dan lonceng harta karun kaca tiba-tiba mengarah ke Yun Hao. Ledakan, pada pembukaan lonceng harta karun berlapis kaca, cahaya ilahi berlapis kaca tebal meledak. Cahaya ilahi benar-benar mengunci aura Yun Hao, bahkan jika Yun Hao menghindar dengan teleportasi, cahaya ilahi berkilau ini akan segera mengikutinya. Seolah-olah dia tidak menghancurkan semua yang ada di Yun Hao, cahaya ilahi yang mengkilap ini tidak akan pernah hilang. Yun Hao melihat bahwa dia tidak bisa menghindar, dan segera meluncurkan dunia domain. Ledakan, cahaya ilahi mengkilap menghantam permukaan dunia domain Yun Hao, dan dunia domain mulai runtuh dalam sekejap. Saat dunia alam benar-benar runtuh, tubuh Yun Hao tiba-tiba bergetar. Segumpal kemanusiaan menutupi dirinya. Aura kemanusiaan benar-benar membayangi auranya. Cahaya ilahi yang mengkilap, itu mengunci napas Yun Hao dan kehilangan efeknya. Yun Hao berteleportasi dalam satu langkah dan menghilang dari depan cahaya ilahi yang berkaca-kaca. Cahaya ilahi yang mengkilap menembus ruang dan bergegas ke dalam kehampaan. Setelah melakukan teleportasi, Yun Hao muncul di depan dewa alien lagi, mengayunkan pedangnya dan menebas, dan dalam sekejap, ki pedang tak berujung terwujud, dan cahaya pedang bersinar terang di langit dan bumi. Dewa alien menggunakan lonceng harta karun berlapis kaca untuk melindungi tubuhnya, dan kemudian menggunakan lonceng harta karun berlapis kaca untuk melancarkan serangan yang kuat dan memulai pertempuran tangan kosong yang sengit dengan Yun Hao. Apakah ini sihir? Luar biasa! Yun Hao sama sekali tidak bisa menembus pertahanan lonceng harta karun berlapis kaca, dan selain itu, cukup sulit baginya untuk menahan serangan seni ilahi. Dewa alien terlalu muda sekarang, jika ini terus berlanjut, konsumsi Yun Hao semakin besar, dan dia pada akhirnya akan dikalahkan oleh teknik ilahi dewa alien. Tidak,
Konsumsi Yun Hao sangat besar, tetapi konsumsi Dewa Alien untuk melemparkan keterampilan ilahi bahkan lebih besar. Jangan melihat Dewa Alien sangat muda sekarang, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak dapat berkultivasi di alam kaisar. Bagaimana bisa sangat mudah untuk melemparkan teknik ilahi? Sekarang, itu tergantung pada apakah Yun Hao tidak tahan terlebih dahulu, atau kekuatan Dewa Alien habis terlebih dahulu. Ling Feiyu, yang datang bersama Yun Hao, tidak berbicara. Dia terus mengerutkan bibirnya, sangat khawatir. Si Suiyu juga sangat gugup. Jiang Chen, Luo Qingtian, dan Ming Sun sangat tenang. Mereka semua tahu kekuatan Yun Hao dengan sangat baik, yang jauh dari mencapai batas kekuatan tempur Yun Hao. Di lapangan, raungan pertempuran besar terus terdengar. Tiba-tiba, sebuah botol giok muncul di tangan Dewa Alien. Dia meraihnya dengan keras, dan botol giok itu meledak, dan ramuan lembut muncul. Dan siang harum yang kaya langsung menyebar, dan ramuan itu penuh dengan kekuatan ilahi. Dewa Alien menelan ramuan dalam satu tegukan. Aura ilahi di tubuhnya tiba-tiba meroket. Ternyata konsumsi sihirnya memang sangat besar, dan hanya setelah beberapa saat, dia hampir tidak dapat mempertahankannya, dan dia hanya bisa memulihkan kekuatannya dengan menelan pil. Dalam pertempuran hari ini, tidak akan ada lagi ketegangan. Kaisar Agung Klan Yu berkata dengan tegas. Kaisar Klan Bayangan mendengus dan berkata, ini adalah pil ilahi, cukup untuk waktu bagi Dewa Alien untuk melakukan sihir ilahi selama lebih dari setengah jam, dan tidak mungkin bagi Yun Hao untuk membawanya selama setengah jam. Bagaimanapun, istana surgawi kitalah yang memenangkan kemenangan. Nada suara Kaisar Klan Yu penuh dengan emosi. Dalam pertempuran hari ini, saya awalnya berencana untuk mematahkan tulang punggung umat manusia dan melewati Luo Qingtian dan mereka untuk membunuh Yun Hao. Tapi kecelakaan terus muncul, dan Tiangong hampir kehilangan semua muka lagi. Untungnya, Dewa Alien menggabungkan keterampilan ilahi dengan pil ilahi, dan dia akan benar-benar membalikkan situasi. Sekelompok pengkhianat mulai berteriak. Tak terkalahkan, Dewa Alien akan menang, para dewa akan menang, para dewa akan menang, Yun Hao akan menang. Jiang Chen juga berteriak. Di sekitar ring, banyak orang juga berteriak bersama Jiang Chen. Yun Hao akan menang, Yun Hao akan menang, Yun Hao akan menang. Suara keras, itu benar-benar menekan teriakan para pengkhianat itu dalam sekejap. Yang Yue, penguasa istana-istana kekaisaran, memiliki wajah yang sangat tidak sedap dipandang. Sekarang segalanya menjadi rumit. Emosi teran di kota Kaisar Surgawi dipicu oleh Yun Hao, dan istana kekaisaran ingin membantu istana surgawi mengelola teran di masa depan. Ini akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Akarnya adalah Yun Hao. Yun Hao harus mati. Selama Yun Hao mati, emosi yang tersulut di hati orang-orang ini akan segera padam. Untungnya, Yun Hao memang sekarat, dia pasti akan dibunuh oleh Dewa Alien. Beri aku kota. Di lapangan, Dewa Alien yang menelan pil ilahi minum banyak. Lonceng harta karun berlapis kaca, itu tiba-tiba terbang menuju Yun Hao dari atas kepalanya, dan volumenya menjadi lebih besar. Ledakan, jam harta karun berlapis kaca menyelimuti Yun Hao dalam sekejap. Kamu sudah mati, hahaha. Dewa aneh itu tertawa terbahak-bahak, tangannya dengan cepat disegel, dan permukaan lonceng harta karun yang mengkilap padat dengan rune, meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan dia ingin menghancurkan Yun Hao yang ditekan dalam lonceng harta karun berlapis kaca sampai mati. Bel, bel, suara keras yang tajam terus datang dari dalam lonceng harta karun berlapis kaca, yang merupakan serangan balik Yun Hao yang berjuang di dalam, mencoba keluar dari masalah. Tapi lonceng harta karun berlapis kaca tidak bergerak, dan Yun Hao jelas tidak bisa keluar. Saat ini, semua orang yang bersorak untuk Yun Hao barusan memiliki hati yang menggantung di tenggorokan mereka, dan mereka gugup dan sulit bernapas. 3 kaisar agung dari ras alien istana surgawi, serta beberapa kaisar agung pengkhianat yang dipimpin oleh Yang Yue, semuanya menatap Luo Qingtian dan mereka, selama Luo Qingtian dan mereka ingin datang untuk menyelamatkan, mereka akan menghentikannya sesegera mungkin, dan akan menjadi masalah besar untuk memiliki jarak dekat kaisar agung lainnya beberapa hari yang lalu. Singkatnya, Yun Hao harus mati. Namun, Luo Qingtian, mereka tidak memiliki niat sedikit pun untuk melakukan apapun. Dewa aneh, itu tersenyum tajam Lian berteriak, siapa teran berikutnya yang ingin mati? Datang saja dan mati. Tapi pada saat dia selesai mengatakan ini, sosok
Yun Hao melintas, muncul di belakang Dewa Alien, dan sebuah pedang menusuk. Tanpa Dewa Alien dari tubuh lonceng harta karun berlapis kaca, dia sangat lengah sehingga kepalanya langsung tertusuk oleh pedang Yun Hao. Salah satu doppelgangerku telah menghabiskan kartu holemu, dan kamu sepertimu, dan kamu ingin menghina umat manusiaku? Gigit lebih dari satu bisa mengunyah. Di sekitar, kecuali Luo Qingtian, beberapa dari mereka sangat tenang. Penonton lainnya benar-benar tercengang. Baru saja, Yun Hao yang bertarung dengan Dewa Alien. Hanya saja, doppelganger dari Yun Hao, klon hampir membunuh dewa lain, kartu hol Dewa Alien habis, dan dia nyaris tidak menekan salah satu klon Yun Hao. Luar biasa, Dewa Alien yang ditusuk melalui kepala oleh pedang Yun Hao meraung dan memutar kepalanya. Dia benar-benar mencoba membiarkan pedang Yun Hao memenggal setengah dari kepalanya, untuk menyingkirkan pedang Yun Hao. Kecemerlangan ilahi yang cemerlang meletus, dan Dewa Alien ingin menjauh dari Yun Hao. Tapi gerakan Yun Hao lebih cepat, dan dia tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan menebas dengan pedang. Tubuh Dewa Alien langsung terbelah dan jatuh ke tanah. Tubuh Dewa Alien menabrak tanah di perutnya, dan Yun Hao sudah menukik ke bawah, melangkah keluar, dan menginjak tulang punggung Dewa Alien. Klik, suara renyah tulang pecah terdengar. Dewa Alien yang ingin menghancurkan tulang punggung umat manusia, ini, pada akhirnya, diinjak-injak oleh Yun Hao dan mematahkan tulang punggungnya. Yun Hao menginjak tulang punggung Dewa Alien dengan satu kaki. Saat ini, di antara para penonton, kecuali ras alien di Istana Surgawi dan beberapa pengkhianat manusia, sisanya meledak dalam emosi hingga ekstrim, dan terdiam sejenak, diikuti dengan sorak-sorai dan teriakan yang meriah. Ini sangat melegakan. Dewa Alien ingin mempermalukan martabat umat manusia, dan ingin mematahkan tulang punggung umat manusia. Yun Hao menjaga martabat umat manusia, membuat umat manusia meluruskan punggungnya, dan juga membuat Dewa Alien, serta para pengkhianat dan ras alien dari Istana Surgawi di belakangnya, kehilangan muka, dan kehilangan martabat mereka. Dengan cara orang lain, berikan kembali kepada orang lain. Dan, Yun Hao masih bertarung dengan Dewa Alien dengan klon, dan pertarungan itu hampir sebanding, dan begitu tubuh utama keluar, dia langsung menekan Dewa Alien. Tentu saja, hanya Yun Hao yang paling tahu ini di dalam hatinya, doppelganger dan tubuhnya, dan kekuatan tempurnya persis sama. Tidak ada yang namanya mengatakan bahwa ontologi lebih kuat dari tubuh. Yang lain tidak tahu ini, dan Yun Hao tidak perlu menjelaskan ini. Terran membutuhkan kepercayaan diri itu sekarang. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 Kaisar Agung Istana Surgawi, serta 3 Kaisar Pengkhianat yang dipimpin oleh Yang Yue, bergegas keluar dalam sekejap. Luo Qingtian, Ming Sun, dan Si Suiyu tidak ragu untuk meledak dan menghentikan mereka semua. Jika kamu berani membunuh Dewa Alien, murka Istana Surgawi akan membuat mayat umat manusia di alam cakrawala di seluruh lapangan, dan darah akan mengalir seperti sungai. Kaisar Klan Bulu meraung. Dewa Alien adalah satu-satunya interkonektor garis keturunan di Istana Surgawi, dan itu adalah 3 garis keturunan utama yang saling berhubungan. Dewa Alien terlalu penting bagi Istana Surgawi. Dewa asing bahkan lebih penting daripada semua keturunan dewa yang dibunuh oleh Yun Hao di tanah percobaan. Mereka panik. Dengan begitu banyak keturunan para dewa yang mati, mereka tidak lagi berani membayangkan bagaimana mereka akan menghadapi murka para dewa. Jika para dewa mati, mereka akan 100% mati. Luo Qingtian mencibir dan berkata, kalau begitu biarkan orang-orang dari Istana Surgawimu turun ke alam cakrawala. Pedangnya, berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan, sama sekali tidak takut. Dewa Alien yang diinjak-injak di bawah kaki Yun Hao, menginjak-injak tulang punggungnya, dan memenggal setengah dari kepalanya, merintih menyakitkan. Yun Hao, kamu tunggu aku belum selesai denganmu. Yun Hao mendengus dingin dan menebas dengan pedang. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa pedang Yun Hao telah mengambil nyawa dewa yang berbeda, tiba-tiba, cahaya ilahi menyapu gumpalan asal-usul tubuh dan asal jiwa dewa lain, dan melarikan diri dalam sekejap. Yun Hao tidak punya waktu untuk menghentikannya, bahkan Luo Qingtian dan mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Ini bukan sarana dewa itu sendiri. Ini adalah perlindungan sejati dari kekuatan para dewa. Jelas, para dewa Istana Surgawi terlalu menghargai dewa asing, dan mereka telah membuat persiapan jika situasi ini muncul. Tentu saja,
para dewa istana surgawi menjaga keberadaan tingkat Kaisar Agung untuk menghambat pertumbuhan dewa alien. Namun nyatanya, situasi ini berasal dari tangan Yun Hao, yang ranah kultivasinya mirip dengan dewa lain. Tubuh dan jiwa dewa alien pada dasarnya telah dihancurkan. Tapi ada gumpalan asal fisik dan asal jiwa yang lolos, yang berarti dia masih bisa pulih. Selama ada akumulasi sumber daya, tidak akan lama sebelum dewa super jenius istana surgawi yang mengintegrasikan garis keturunan dari 3 dewa utama akan muncul di alam cakrawala lagi. Kaisar Pedang King Tian, pertempuran ini sudah berakhir, ayo kembali. Yun Hao berbicara. Sekarang, tidak perlu perkelahian kaisar skala besar. Keadaan Ming Sun masih belum cukup baik, dan dia masih perlu diberi sedikit waktu untuk memahami paruh kedua dari formula surgawi. Kekuatan tempur. Si Suiyu hanya bisa saling menahan satu sama lain dengan Kaisar Agung musuh. Luo Qingtian kuat, tetapi dia dikepung oleh beberapa kaisar, dan dia tidak bisa mendapatkan keuntungan luar biasa dalam waktu singkat. Dan kota Kaisar Surgawi Zhongzhou ini adalah base camp istana kekaisaran. Begitu ada perkelahian besar lainnya, itu sebenarnya akan tidak menguntungkan Yun Hao dan mereka. Luo Qingtian melirik kaisar di sisi yang berlawanan dan tersenyum dingin, biarkan saja kamu hidup selama beberapa hari lagi untuk saat ini. 3 kaisar agung dari istana surgawi ras alien tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menyaksikan Yun Hao dan mereka pergi. Dewa-dewa, aneh mereka. Meskipun mereka menderita kerugian besar, tetapi mereka tidak mati, ini adalah berkah dalam kemalangan, jadi mereka tidak perlu bertarung dengan Luo Qingtian. Saat ini, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. 3 kaisar alien bergegas ke ruang rahasia istana kekaisaran dalam sekejap. Segumpal asal-usul tubuh dan asal jiwa dewa alien telah terlindung, tidak sepenuhnya jatuh. Menurut rencana awal, dia akan kembali ke istana surgawi, mendapatkan sumber daya istana surgawi untuk menempa kembali segalanya. Tapi sekarang, jalan yang menghubungkan istana surgawi dan alam surgawi telah terputus, dan asal fisik dan asal jiwa dewa alien tidak dapat kembali ke istana surgawi. Temukan, berapapun biayanya, kamu juga harus menemukannya. Jika Anda menemukannya, semuanya mudah dilakukan. Jika Anda tidak dapat menemukannya, saat jalan antara istana surgawi dan cakrawala dibuka kembali, itu akan menjadi kematian kita. Masuk akal bahwa gumpalan asal-usul tubuh dan asal jiwa dewa alien, serta kesadaran, dia tahu bahwa dia tidak dapat kembali ke istana surgawi, dan dia juga harus melarikan diri ke istana kekaisaran terlebih dahulu. Tapi mengapa dia pergi? Tidak bisakah kamu mempercayai kami? Pikirkan kita tidak bisa melindunginya? Apakah dewa alien percaya pada kita atau tidak? Kita harus menemukannya dan melakukan yang terbaik untuk melindungi dan membantunya. Ini adalah satu-satunya cara bagi kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Sisi lain, Yun Hao dan rombongannya kembali ke kediaman Luo Qingtian. Kaisar Pedang Qingtian, ketika gumpalan asal-usul kehidupan dan asal jiwa dari dewa alien itu melarikan diri, apakah kamu benar-benar tidak punya waktu untuk menghentikannya? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia selalu merasa itu tidak akan terjadi. Metode perlindungan para dewa istana surgawi kuat, tetapi para dewa tidak hadir secara langsung, dan Luo Qingtian juga telah menyentuh ambang alam dewa. Bagaimana mungkin dia tidak bereaksi sama sekali? Bukannya tidak bisa dihentikan, tapi tidak bisa dihentikan. Pada saat ini, Yun Hao berbicara. Jiang Chen, mengapa? Ekspresi Yun Hao serius dan dia berkata, karena ada seorang pria yang lebih menakutkan daripada istana surgawi. Mata Jiang Chen membelalak, seorang pria yang lebih menakutkan daripada istana surgawi. Siapa itu? Apakah masih ada keberadaan seperti itu di cakrawala? Yun Hao mengangguk, nama orang ini adalah Lu Tianji, seorang Taois buta, dan tiruan dari pembangkit tenaga listrik teratas dari ras manusia alam atas. Era terakhir peradaban budidaya seni bela diri dihancurkan di tangannya, dan kaisar manusia dari generasi ras manusia sebelumnya juga jatuh karena dia. Kami telah memainkannya sebelumnya. Dia kuat, sangat kuat sehingga sama sekali tidak mungkin untuk dihadapi. Taois mesin surgawi muncul. Ini juga alasan mengapa Yun Hao membuka mulutnya saat itu untuk membiarkan Luo Qingtian kembali lebih dulu. Jiang Chen bingung. Berita ini, siapapun yang mendengarnya untuk pertama kalinya, akan demikian. Yun Hao tidak terus berbicara dengan Jiang Chen tentang detail pertempuran sebelumnya dengan Taois mesin surgawi, tetapi memandang Luo Qingtian dan berkata, hari ini,
Taois mesin surgawi muncul kembali, tetapi dia muncul tetapi tidak bergerak nyata. Seharusnya reaksi misterius yang dia derita terakhir kali hanyalah penindasan awal, dan itu belum sepenuhnya diselesaikan. Luo Qingtian mengangguk, saya juga berpikir begitu, tetapi dia mengambil sedikit asal fisik dan asal jiwa dewa alien. Jika dia ingin mengolah dewa alien sebagai bidak catur di tangannya, maka ketika dewa alien muncul kembali, tingkat ancaman pasti akan berlipat ganda. Jangan melihat penggunaan klon Yun Hao untuk menekan dewa alien hari ini, tetapi pada kenyataannya, itu setara dengan cara Yun Hao. Bakat dewa alien begitu kuat sehingga tidak bisa diabaikan. Selain itu, jika ada Taois peluang surgawi untuk mengolahnya, lain kali dewa alien muncul, seberapa kuat itu, tidak ada yang bisa memprediksi. Yun Hao menarik napas dalam-dalam dan berkata, kemunculan Taois mesin surgawi adalah sinyal yang sangat berbahaya, dan tidak banyak waktu tersisa untuk kita. Sepenuhnya, menggulingkan istana kekaisaran, mengekspos wajah asli istana surgawi, dan pimpin umat manusia untuk berkonsentrasi, hal-hal ini sudah dekat. Hanya dengan cara ini kita dapat memperkuat umat manusia lebih cepat, dan kemudian memiliki kekuatan untuk menghadapi orang-orang Dao surgawi. Sebuah tempat yang diselimuti kekuatan misterius. Segala sesuatu di sini tampaknya dalam keadaan perubahan yang cepat. Berlalunya waktu sangat berbeda dengan dunia luar. Karena perubahan yang konstan, tempat ini selamanya tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi. Sosok ilusi mengambang di dunia ini. Itu adalah dewa alien dari istana surgawi. Dia bingung. Di mana ini? Ketika dia hampir dibunuh oleh Yun Hao, kekuatan pelindung yang diberikan padanya oleh para dewa istana surgawi, dan dia melarikan diri dengan gumpalan asal tubuh dan asal jiwanya, dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri kembali ke istana surgawi sekarang, jadi dia berencana untuk melarikan diri ke istana kekaisaran terlebih dahulu. Kekuatan pelindung istana kekaisaran masih sangat bagus. Ditambah dengan Kaisar Agung istana surgawi itu, serta Kaisar Agung Teran yang mengangguk di depan istana surgawi, itu sudah cukup untuk menahan serangan Luo Qingtian. Tapi hal yang tidak terduga terjadi. Dalam kegelapan, kekuatan misterius membawa gumpalan asal fisik dan asal jiwanya ke sini. Lingkungan di sini misterius dan tidak dapat diprediksi, dan ada aura yang membuatnya sangat gelisah. Siapa? Siapa yang membawaku ke sini? Licik, keluar untukku. Hantu dewa alien meraung dengan seluruh kekuatannya. Saat berikutnya, seorang pria mengenakan jubah hitam dan putih dan mengenakan topeng bergaris hitam dan putih muncul di depan hantu dewa alien. Dewa alien, kamu, tentang kuil reinkarnasi, Anda tidak memiliki tanda angka di tubuh Anda, yang membuktikan bahwa Anda bukan pelindung istana reinkarnasi, Anda adalah kepala aula istana reinkarnasi. Suara Master Aula Reinkarnasi datang dari bawah topeng, itu benar. Dewa alien, apa maksudmu dengan membawaku ke sini? Cepat dan biarkan aku pergi, jika tidak, istana surgawi kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tanda seru. Jangan berpikir Anda dapat menghancurkanku secara diam-diam, sarana istana surgawi berada di luar imajinasi Anda, jika Anda berani melakukannya, Anda pasti akan ditemukan. Pada saat ini, dunia tiba-tiba berputar. Seorang Tao buta dengan jubah Tao perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Itu adalah orang-orang Dao mesin surgawi. Penguasa aula reinkarnasi dengan hormat berjalan menuju manusia Dao mesin surgawi dan menundukkan kepalanya di depannya. Para dewa alien terkejut. Aula reinkarnasi adalah kekuatan yang sangat kuat di ras manusia di alam cakrawala. Jangan melihat istana surgawi mereka selalu mendukung yang Tianhua. Tetapi dibandingkan dengan kepala aula istana reinkarnasi, yang Tianhua tidak setengah bintang lebih buruk. Kepala aula-aula reinkarnasi adalah kaisar super tingkat atas, dan kekuatannya tidak jauh lebih baik daripada Luo Qingtian dari umat manusia. Tetapi pada saat ini, Kaisar super umat manusia seperti itu sangat menghormati seorang pendeta Tao tua yang buta. Cukup untuk membuktikan bahwa identitas dan kekuatan pendeta Tao tua yang buta ini luar biasa. Aku tahu siapa kamu. Dewa alien berseru kaget dan berkata, kamu adalah keberadaan misterius yang ingin ditemukan istana surgawi melalui kera iblis dari dunia campuran. Masalah. Kera iblis dunia campuran secara alami bukan rahasia bagi para dewa alien. Istana surgawi ingin menempa kembali kehidupan dan ingatan kera iblis dunia campuran. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mencari tahu orang yang dapat menekan kera iblis dunia campuran saat itu.
Istana surgawi telah meletakkan sangkar di alam surgawi. Makhluk-makhluk di alam surgawi tidak bisa menjadi dewa, dapat membuat kera iblis yang kacau menjadi keberadaan seperti itu, dan kemungkinan besar itu adalah dewa. Oleh karena itu, Tiangong sangat mementingkan masalah ini. Dewa alien melihat pria Dao yang buta itu, dan kemudian melihat bahwa Tuan Aula reinkarnasi Kaisar Super teratas sangat kagum pada pria Dao mesin surgawi, dan untuk pertama kalinya, dia memikirkan dewa yang tersembunyi di alam surgawi. Mata kosong Taois mesin surgawi memandang dewa aneh itu, dan tidak ada ekspresi di wajahnya, dan berkata, "Kamu cukup pintar." Dewa alien itu sangat panik dan berkata, "Kamu, apa yang ingin Anda lakukan? Ini adalah dewa, Sarana. Tuhan sangat kuat. Jika seorang dewa menghancurkannya, istana surgawi tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Selain itu, dewa ini mungkin tidak terlalu khawatir tentang pembalasan istana surgawi. Karena tingkat tinggi istana surgawi telah membahas bahwa dewa ini sangat mungkin adalah dewa yang ada sebelum istana surgawi mengatur penjara di alam surgawi. Jika ini masalahnya, dewa ini telah menjadi dewa, telah lama tenggelam di alam dewa, dan memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi pada tingkat dewa ini. Tianji Daeren, 3 garis keturunan saling berhubungan. Meskipun mereka hanya 3 garis keturunan yang lebih rendah, tetapi pencapaian masa depan Anda tidak akan terlalu rendah. Jadi sayang sekali mati seperti ini. Setelah itu, Taois mesin surgawi melambaikan tangannya. Dalam sekejap, energi misterius jatuh pada tubuh hantu dewa alien. Hantu dewa alien langsung menjadi mengeras, daging dan tulang langsung utuh, dan jiwa dikembalikan ke keadaan puncaknya. Dewa aneh, itu tidak bisa menutup mulutnya karena terkejut. Bahkan jika dia melarikan diri kembali ke istana surgawi, jika dia ingin pulih sejauh ini, dia harus menghabiskan banyak sumber daya dan membutuhkan banyak waktu. Tapi dewa yang tersembunyi di langit di depannya mengembalikannya ke keadaan aslinya dengan lambaian tangannya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Dewa alien menatap Taois mesin surgawi dan bertanya. Tianji Daeren, kamu bisa kembali. Ketika kamu perlu melakukan sesuatu, kamu secara alami akan tahu. Dewa alien. _2. Apakah kamu tidak khawatir aku tidak akan mendengarkanmu? Tianji Daeren, jika aku ingin membunuhmu, bisakah istana surgawi melindungimu? Dewa alien itu diam. Saat berikutnya, berbalik dan pergi. Master Aula reinkarnasi, yang telah membungkuk dengan kepala tertunduk, berkata, Master Dao mesin surgawi, saya telah menyelidiki, kucing liar itu tidak lagi ada di sisi Yun Hao, dan keberadaannya tidak diketahui. Tianji Daeren, orang kecil itu benar-benar mengejutkan saya. Setelah awalnya membuka bentuk ketiga, dia mampu memulihkan akal sehatnya, dan bahkan menghapus nafas yang saya tinggalkan di tubuhnya, terus mencarinya. Ini adalah satu-satunya api yang menghancurkan dunia, itu harus ditemukan. Master Aula, reinkarnasi, ya, Tianji Daeren, selain itu, biarkan Anda menyelidiki Putri Yun Hao, apakah Anda telah menyelidiki dengan jelas? Tuan Aula reinkarnasi. Putri Yun Hao, saya tidak tahu kemana saya pergi. Kami tidak menemukan petunjuk apapun. Taois mesin surgawi mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya dan berkata, mundur, masalah berburu jiwa perang harus dilakukan sesegera mungkin. Reinkarnasi masih mempertahankan postur membungkuk, dan melangkah mundur selangkah demi selangkah. Tianji Daomen membawa tangannya di belakang punggungnya, dan di matanya yang kosong, dia sepertinya telah melihat segala sesuatu di alam surgawi, dan setelah beberapa saat, tangannya disegel, seolah-olah dia sedang menyimpulkan, dan secara bertahap, sosok Yun Nian perlahan mengembun dengan kekuatan sidik jarinya. Dia lebih mementingkan Yun Nian daripada kucing liar. Pada hari itu, di jurang, Yun Nian muncul, mengabaikan kekuatan sucinya dan menyebabkan kerusakan serius. Yun Nian memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Kekuatan misterius, itu, bahkan jika itu adalah Taois mesin surgawi, adalah pertama kalinya dia menemukannya. Yun Nian dan kucing terpencil yang awalnya membuka bentuk ketiga menyebabkan dia menderita kerugian hari itu, dan dia hampir secara paksa dikirim kembali ke alam atas oleh aturan dunia alam cakrawala. Sampai beberapa hari ini, dia bisa bergerak sedikit, tetapi dia tidak bisa meledakkan kekuatannya sesuka hati, jika tidak, akan ada reaksi lain hari itu. Ini membuatnya sangat gelisah. Dia selalu merasa ada yang tidak beres, dan dia sangat ingin mencari tahu rahasia tubuh Yun Nian.
Di dalam monumen, Yun Nian, yang mengenakan gaun merah muda kecil, tertidur dengan siku disandarkan di platform batu, dagunya di tangan di atas kakinya. Tiba-tiba, platform batu bergetar. Tangan Yun Nian bengkok, dan kepalanya terbanting ke platform batu. Kakashi, sangat sakit. Yun Nian cemberut sedih. Si Tai, jika kamu melek huruf, kamu akan tidur. Yun Nian, saudara Si, saya hampir selesai mengenali 100 kata itu, saya akan mengingat semuanya nanti, saya akan pergi bermain. Si Tai, karena kamu terlalu malas untuk tidur, aku memutuskan bahwa kamu harus membaca semua kata dalam buku ini sebelum membiarmu keluar untuk bermain. Dan, kemudian, kata-kata padat dan misterius muncul di platform batu. Kata-kata ini bersama-sama, mereka menjadi buku tebal. Yun Nian melihat buku yang melayang di depannya dan tercengang. Saat berikutnya, wow, gadis kecil itu menangis sedih. Saat itulah itu terjadi. Dua tangan besar ilusi yang terus-menerus menyegel, tiba-tiba muncul di sisi Yun Nian, meraih Yun Nian sedikit demi sedikit. Di platform batu, dengusan dingin keluar, dan kemudian seberkas cahaya meledak, menghancurkan dua tangan besar ilusi itu dalam sekejap. Pada waktu bersamaan, di tempat yang misterius dan tidak diketahui itu, manusia Dao mesin surgawi yang tangannya terus-menerus disegel, seluruh tubuhnya bergetar, dan 7 lubangnya berdarah. Yun Nian tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dia hanya mendengar dengusan dingin itu karena marah. Dia menatap Si Tai dengan mata berkaca-kaca. Kakashi, apakah kamu baru saja marah? Si Tai terdiam sejenak, dan kemudian berkata, panggil ayahmu, aku ingin berbicara dengannya tentang sesuatu. Ketika Yun Hao menerima berita dari Putri Takdir, dia segera memasuki ruang di dalam monumen ilahi langsung dengan tubuh utamanya. Ayah, ayah. Yun Nian berlari ke sisi Yun Hao dengan penuh semangat dan memeluk paha Yun Hao. Yun Hao memeluk bayi perempuannya dan berkata, Nianer membaca dan membaca, bagaimana kamu belajar? Garis bawah X001D garis bawah, begitu, dia mengatakan ini, wajah Yun Nian penuh dengan ketidakbahagiaan dan cemberut, Nianer ingin bermain. Yun Hao, kalau begitu aku akan mengajak Nianer bermain. Yun Nian, baiklah, ayah, saudara Si bilang dia ingin berbicara denganmu, cepat pergi. Mata Yun Hao berkedip. Keberadaan yang tidak diketahui di monumen ilahi benar-benar mengambil inisiatif untuk menemukannya. Bagus. Yun Hao segera berkata, tidak peduli keberadaan seperti apa yang disebut saudara Si dan apa tujuannya, Yun Hao harus pergi untuk berbicara dengannya. Ini tentang gadisnya yang berharga. Kemudian, kabut berkabut di dalam monumen menyebar, dan sebuah lorong muncul. Yun Nian, yang digendong oleh Yun Hao, tiba-tiba berbaring di telinga Yun Hao dan berkata diam-diam, ayah, setelah kamu masuk, bisakah kamu membantu Nianer berbicara dengan saudara Si? Nianer tidak ingin membaca dan menulis, jika saudara Si tidak setuju. Ayah, kamu dapat membantu Nianer membaca dan menulis. Yun Hao sedikit menangis dan tertawa. Gadis kecil, ini sepertinya benar-benar tidak menyukai literasi. Tapi itu normal. Dia adalah seorang gadis kecil berusia 2 atau 3 tahun, seorang anak seusia ini, yang hanya suka bermain. Yun Hao memasuki lorong ke bagian terdalam dari ruang monumen ilahi. Putri Takdir memandang Yun Nian, apakah sesuatu baru saja terjadi? Kalau tidak, mengapa saudara batumu tiba-tiba ingin melihat ayahmu? Dia bingung. Yun Nian tenggelam dalam kesedihan ingin membaca dan menulis, dan dia tidak melihat dua tangan besar ilusi yang tiba-tiba muncul, jadi dia tidak tahu apa-apa. Dia berpikir keras, dan berkata, mungkin saya tidak sengaja tertidur ketika saya melek huruf, saudara Si sangat marah, dan kemudian dia ingin berbicara dengan ayah saya. Putri Takdir, tampaknya, ini juga cukup masuk akal. Dia tidak bisa tidak mengingat masa mudanya. Saat itu, dia juga tidak suka membaca dan menulis, dan setiap kali dia malas dan suka bermain, guru akan memberinya ceramah, dan kemudian memanggil kakaknya untuk berbicara. Yun Hao melewati lorong dan sampai di bagian terdalam dari ruang monumen ilahi. Dia akhirnya tahu mengapa putrinya saling memanggil Brother Stone. Karena, tidak ada apa-apa di sini kecuali platform batu. Jelas, saudara batu di mulut Yun Nian adalah platform batu ini. Tanpa menunggu Yun Hao berbicara, Si memimpin dalam berbicara dan berkata, baru saja, kekuatan misterius menyerbu ruang monumen ilahi, ingin menyelidiki kehidupan Yun Nian. Hati Yun Hao langsung tampak terkepal. Ada pria yang begitu kuat,
dan kekuatannya bahkan bisa memasuki monumen ilahi secara diam-diam. Selain itu, dia masih berlari untuk gadisnya yang berharga. Apakah itu mesin surgawi? Yun Hao segera memikirkan Taois mesin surgawi. Tidak banyak orang yang mengenal Yun Nian. Dan untuk menyelidiki kehidupan Yun Nian, itu jelas berniat buruk. Ditambah cara yang tak terduga. Ketika ketiga faktor ini digabungkan, hanya ada mesin surgawi. Apa cara yang dapat digunakan orang-orang mesin surgawi Dao? Tampaknya itu normal sekarang. Ini adalah pria yang tidak dapat ditebak dengan akal sehat, dan ketika dia berada di jurang, dia melihat Yun Nian, dan kekuatan Yun Nian juga menyebabkan orang-orang mesin surgawi Dao terluka. Si Tai, itu dia. Yun Hao sangat gugup. Dao mesin surgawi akan menghadapinya, dan dia masih bisa tetap tenang dan memikirkan bagaimana menghadapinya. Tapi sekarang Taois mesin surgawi berurusan dengan putrinya, dan kekuatan Taois mesin surgawi bahkan dapat memasuki monumen ilahi. Ini membuat Yun Hao sangat gelisah di hatinya. Si Tai, kamu tidak perlu khawatir. Alasan mengapa dia bisa memasukkan tangannya ke monumen ilahi kali ini terutama karena Yun Nian mengalahkannya terakhir kali, dan ada nafas yang tersisa di tubuhnya, dan dia telah menghabiskan sisa nafas untuk menangkap jejak Yun Nian, dan saya menemukannya tepat waktu, mengganggu eksplorasinya, dan dia tidak menemukan apapun. Yun Hao melengkungkan tangannya ke arah platform batu dan berkata, terima kasih. Si Tai, jangan berterima kasih padaku. Itu tanggung jawabku untuk melindungi Yun Nian. Arti, kalimat ini sangat dalam. Tatapan Yun Hao tiba-tiba menjadi sangat dalam, dan dia berkata, saya mendapatkan monumen ilahi ini karena bimbingan King Lan. Anda berada di monumen ilahi, King Lan juga harus mengetahuinya. Jadi, apakah Anda juga mengenal King Lan? Si Tai terdiam dan tidak menanggapi. Yun Hao melanjutkan, King Lan adalah peninggalan abadi dari alam atas. Nianer adalah putri aku dan King Lan, kekuatan misterius di tubuh Nianer juga merupakan kekuatan peninggalan abadi, kan? Si Tai menjawab, ya, meskipun Yun Hao telah mengkonfirmasi masalah ini, ketika kebenaran benar-benar dikonfirmasi, keadaan pikirannya masih pasti berfluktuasi kuat. Si Tai, jangan tanyakan tentang klan peninggalan abadi, aku tidak akan memberitahumu jika aku bertanya. Dan selain itu, sekarang kamu tahu, itu tidak akan ada gunanya. Yun Hao menarik napas dalam-dalam, menenangkan pasang surutnya, dan berkata, kalau begitu kamu seharusnya bisa memberitahuku, apakah King Lan masih hidup? Si Tai, hidup. Mendengar ini, Yun Hao tiba-tiba menghela nafas lega. Selama Anda masih hidup, bahkan jika sisa-sisa klan abadi terlibat dalam rahasia penting alam atas, suatu hari, dia akan membawa Yun Nian untuk menemukan King Lan bersama, dan keluarga beranggotakan 3 orang akan bersatu kembali. Ini juga yang dia janjikan kepada Yun Nian sebelumnya, dan dia pasti akan membawanya untuk menemukan ibunya. Ada satu pertanyaan lagi, kata Yun Hao. Si Tai, selama ini bukan tentang klan peninggalan abadi, aku akan menjawabmu. Tapi aku tidak tahu banyak tentang alam surgawi. Yun Hao, putri takdir, mengapa dia ada di monumen ilahi? Ini adalah satu hal yang tidak bisa dipahami Yun Hao. Monumen ilahi, dari alam atas, adalah salah satu kunci untuk membuka jalan abadi. Dan putri takdir adalah seseorang dari alam surga, dan saudara laki-lakinya adalah kaisar manusia dari generasi sebelumnya. Bagaimana putri takdir bisa masuk ke monumen? Si Tai, saya bisa menjawab pertanyaan ini. Alasan mengapa dia bisa memasuki monumen ilahi adalah karena kakaknya. Omong-omong, kemanusiaan memang kekuatan yang sangat kuat, dan saudara laki-laki dari putri takdir juga luar biasa. Saat itu, kakaknya menemukan saya dengan kekuatan kemanusiaan dan datang untuk berbicara dengan saya. Dan kemudian, saudara laki-lakinya bertarung sampai mati dengan Tianji Daeren, dan saudara laki-lakinya benar-benar tahu bahwa Taois Tianji tidak bisa mati. Dia takut mesin surgawi akan menyakiti saudara perempuannya, jadi untuk melindungi saudara perempuannya, dia menyegel saudara perempuannya dan mempercayakan saudara perempuannya kepada saya untuk diurus. Dan saya berjanji padanya. Jadi putri takdir telah tinggal di monumen ilahi. Saya mengerti. Bagian ini juga mengungkapkan pesan penting. Kekuatan umat manusia bahkan lebih kuat dari yang diharapkan Yun Hao. Si melanjutkan, generasi kaisar manusia sebelumnya sebenarnya telah menemukan cara untuk membunuh orang-orang Heavenly Machine Dao, dan rahasia ini terletak pada putri mandat surga. Tapi dia belum mengetahuinya, karena ingatannya ini telah disegel. Dan hanya ketika ada kaisar manusia sejati dan kekuatan umat manusia mencapai tingkat tertentu,
segel memori Putri Takdir dapat dibuka. Berbicara tentang ini, kata-kata Si berubah tajam dan berkata, "Sekarang, saatnya membicarakan bisnis yang saya minta untuk Anda masuk untuk berdiskusi." "Yun Hao," katamu, "Si Tai, untuk mendidik anak-anak, kamu tidak hanya membutuhkan guru yang baik, tetapi juga memiliki kerjasama orang tua." Yun Nian, gadis ini tidak ingin membaca dan menulis, dia hanya ingin bermain. "Pengawasan saya tidak cukup. Sebagai ayahnya, Anda juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mendesaknya belajar dengan giat." Yun Hao, Si menekankan, "Apa yang saya ajarkan padanya adalah naskah klan peninggalan abadi, yang sangat penting, dan dia harus tinggal di dekat saya sehingga saya dapat melindunginya. Jika dia keluar untuk bermain, akan mudah menjadi sasaran orang-orang Tianji Dao." Petik 2. Luar. Yun Nian berbaring di awan lembut awan warna-warni. The Daughter of Destiny mengendalikan awan dan terus-menerus terbang di udara, menyenandungkan sajak anak-anak yang renyah dan indah. Yun Nian sedang dalam suasana hati yang luar biasa, melambaikan tangan dan kakinya dengan gembira. "Sister Destiny," katamu, "akankah ayahku meyakinkan saudara Si, dan kemudian aku tidak perlu membaca dan menulis setiap hari?" Wajah Yun Nian penuh kerinduan. Putri Takdir. Dia ingat apa yang terjadi ketika dia masih kecil. Setiap kali dia malas dan tidak belajar, kakaknya dipanggil oleh Jiao Si, dan kemudian kakaknya akan dikritik. Mata Yun Nian Xiao menyipit. Nianer suka bermain dengan ayah, bermain dengan paman Xiao Fei, dan bermain dengan Sister Tianming. Pada saat ini, Yun Hao keluar. "Ayah." Yun Nian segera melompat turun dari awan warna-warni yang berterbangan dan menerkam Yun Hao dengan tangan terbuka. Yun Hao buru-buru menangkap bayi perempuan itu. "Ayah, apakah saudara Si berjanji padamu?" Ekspresi Yun Hao kusut, dan dia berkata, "Nianer, membaca dan melek huruf masih sangat penting." Ekspresi Yun Nian yang penuh antisipasi runtuh dalam sekejap. "Ayah." Nianer ingin bermain. Melihat penampilan bayi perempuan yang menyedihkan, Yun Hao juga sangat tertekan. Gadis kecil, itu telah berlari untuk hidupnya bersama ibunya sejak dia lahir, menghindari pengejaran, dan kemudian disegel oleh istana surgawi, disegel oleh iblis, dan hampir membusuk oleh Dava disintegrasi iblis surgawi klan iblis. Itu semua kerja keras. Di usia ini, saatnya untuk bersenang-senang. Tetapi ketika dia memikirkan ancaman besar dari manusia Dao mesin surgawi, Yun Hao tahu bahwa dia harus kejam. Tidak penting untuk mempelajari kata-kata peninggalan abadi, dan Anda dapat mempelajarinya di masa depan, tetapi begitu Anda meninggalkan ruang di monumen ilahi, Anda akan direbut oleh orang-orang Tianji Dao untuk melakukannya, dan pada saat itu, Anda akan menyesalinya. "Nianer, ayah berjanji padamu, ketika kamu tahu semua kata-kata itu, bagaimana kamu ingin bermain, ayah akan mengajakmu bermain." Yun Hao menghibur Yun Nian dengan lembut. Yun Nian mengatupkan mulutnya, tetapi masih bersenandung. "Ayah, kalau begitu kamu tidak diizinkan berbohong padaku. Aku tidak boleh berbohong padamu." Yun Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, Yun Nian berinisiatif untuk memasuki kabut berkabut dan pergi mencari saudara laki-laki batunya untuk membaca dan menulis. Yun Hao memandang Putri Takdir. Putri Takdir berkata dengan nada penuh emosi, "Saat itu, kakakku sama sepertimu." Kakak, laki-lakinya adalah kaisar dari generasi sebelumnya. Bahkan platform batu misterius telah mengatakan bahwa kaisar manusia dari generasi sebelumnya sebenarnya sangat luar biasa. Hanya saja lawan yang dia temui adalah Taois mesin surgawi. Tetapi generasi kaisar manusia sebelumnya telah menemukan cara untuk sepenuhnya menghancurkan orang-orang dewa mesin surgawi. Rahasia ini tersembunyi di tubuh Putri Takdir, dan saat ini, rahasianya telah disegel, dan hanya mungkin untuk membuka segel berat ini setelah kemakmuran besar orang-orang. Yun Hao memikirkannya, tetapi memutuskan untuk tidak membicarakannya. Tidak ada gunanya mengatakannya, Putri Takdir tidak mengingatnya sama sekali, dan jika dia tahu bahwa ada rahasia seperti itu padanya, itu hanya akan menambah masalahnya. Ketika Yun Hao keluar dari monumen ilahi, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan mentalnya perlahan terungkap, dan dia segera menemukan sumber penyimpangan ini. Seluruh kota Kaisar Surgawi diselimuti oleh formasi besar. Hanya ada satu kekuatan yang dapat membuat pengaturan seperti itu, dan itu adalah Doglek nomor 1 di bawah komando Dewa Alien Istana Surgawi, Istana Kekaisaran.
Yun Hao bergegas ke tempat tinggal Luo Qingtian. Kamu menyadarinya, kata Luo Qingtian. Yun Hao mengangguk. Luo Qingtian, Yang Tianhua kembali. Mata Yun Hao bersinar dengan cahaya dingin. Rintangan jahat ini akhirnya kembali ke kota Kaisar Surgawi. Setelah Yang Tianhua kembali, dia segera membuka barisan besar ini, dan dia masih mengumpulkan para pemimpin dari semua kekuatan di kota Kaisar Surgawi. Tampaknya dia ingin menunjukkan sesuatu. Pada saat ini, jika dia berperilaku cukup baik, ketika jalan bagi Istana Surgawi untuk turun ke alam cakrawala lagi dibuka, dia akan dapat mengundang pahala di depan dewa-dewa alien itu. Luo Qingtian secara singkat menjelaskan situasinya, dan kemudian bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yun Hao, tunggu dan lihat. Luo Qingtian mendengus dan berkata, memang, kita tidak boleh bertindak gegabah sekarang, ada hal lain. Dewa alien telah pulih sepenuhnya dan kembali ke istana kekaisaran dengan selamat. Kita harus waspada, dia pasti sudah memiliki chip yang diletakkan oleh mesin surgawi. Peristiwa baru-baru ini selalu terkait dengan mesin surgawi. Tanpa terlihat, tekanan yang disebabkan oleh orang-orang Heavenly Machine Dao terhadap Yun Hao juga meningkat. Ini sangat rumit. Istana Kekaisaran. Yang Tianhua duduk di kursi utama. Yang Yue, penguasa istana-istana kekaisaran, serta 3 kaisar asing, dan 2 kaisar pengkhianat, duduk di sisi kiri dan kanan di bawahnya. Bagaimanapun, Yang Tianhua adalah kaisar yang mengelola umat manusia Changji atas nama Istana Surgawi, kaisar agung dari Istana Surgawi, dan dalam hal ini, statusnya harus lebih rendah dari Yang Tianhua. Kaisar Qi, menurut perintah Anda, saya telah mengundang semua kekuatan berpengaruh di kota Kaisar Surgawi untuk datang ke pertemuan. Yang Yue berdiri dan melapor ke Yang Tianhua. Yang Tianhua berkata dengan ringan, bagaimana? Yang Yue, mereka tidak berani tidak setuju. Jari-jari Yang Tianhua mengetuk sandaran tangan kursi, dan berkata, bagaimana dengan keluarga Zhou? Yang Yue, Zhou Beiyuan, master dan dari keluarga Zhou, sedang mundur untuk alkimia, dan akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikan alkimia. Mata Yang Tianhua berkedip, dan dia berkata, kalau begitu atur waktu pertemuan dalam 10 hari. Pengaruh keluarga Zhou sangat besar. Ini adalah raksasa di seluruh kota Kaisar Surgawi, kedua setelah Istana Kekaisaran. Keluarga alkimia, seperti itu, jangan melihat pegunungan dan embun pada hari kerja, tetapi hubungan mereka terjalin dan memiliki energi yang sangat besar. Setiap biksu perlu menggunakan ramuan penyembuhan, ramuan kultivasi. Keluarga Zhou bahkan dapat menyempurnakan pil Kaisar Super yang berpengaruh pada pembangkit tenaga listrik Kaisar Agung. Jadi di seluruh Zhongzhou, ada banyak orang kuat yang benar-benar berutang budi kepada keluarga Zhou. Pada saat ini, Kaisar Agung Klan Yu berkata dengan dingin, Kaisar Yang, bagaimana jika keluarga Zhou tidak datang dalam 10 hari? Yang Tianhua, ini adalah tren umum. Jika keluarga Zhou tidak datang, maka saya akan memiliki alasan yang sah untuk melakukan sesuatu kepada keluarga Zhou. Kaisar Klan Bayangan, saya tidak menyangka kaisar yang memiliki keberanian seperti itu. Ada sedikit sarkasme dalam nada suaranya. Status, mereka tidak sebaik Yang Tianhua, tetapi mereka meremehkan Yang Tianhua. Untuk ras alien Istana Surgawi, tidak peduli seberapa tinggi Yang Tianhua berdiri, tetapi di tulangnya, dia adalah anjing dari Istana Surgawi. Yang Tianhua melirik Kaisar Agung Klan Bayangan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata, bagaimana kabar dewa alien itu? Kaisar Klan Yu, masalah para dewa, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Anda masih harus memikirkan bagaimana menyelesaikan kekacauan yang disebabkan oleh ras manusia Anda. Istana Surgawi memungkinkan Anda mengelola umat manusia di alam cakrawala, tetapi sekarang umat manusia memiliki Luo Qingtian, Yun Hao dan yang lainnya untuk memprovokasi Istana Surgawi. Jika tidak ditangani dengan baik, para dewa akan menyalahkannya, dan Anda tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan. Wajah Yang Tianhua menjadi jelek, dan kemudian dia mendengus dingin dan berkata, saya akan menangani urusan alam surga, dan saya tidak akan memenuhi kepercayaan para dewa pada saya. Dengan itu, dia bangkit, menjabat tangannya dan pergi. Sisi lain, Yun Hao sedang berlatih di Yungong. Sekarang, terjebak di puncak tubuh suci tingkat menengah, selangkah lebih jauh, itu adalah tubuh suci tingkat atas. Setelah terobosan dibuat,
kekuatan domain akan semakin ditingkatkan, dan domain akan menjadi substansial, seperti langit dan bumi yang sebenarnya. Meskipun langkah ini sulit untuk dikeluarkan, kebenaran batu tetesan air tidak akan salah, tidak peduli apakah ada kesempatan khusus atau tidak, selama Anda punya waktu, Anda akan berkultivasi, dan membuka lapisan kemacetan ini sedikit demi sedikit. Saat itulah itu terjadi. Dalam kegelapan, nafas mengalir ke tubuhnya. Yun Hao langsung membuka matanya, dan sentuhan kegembiraan muncul di wajahnya. Kemanusiaan. Meskipun bahkan jika dia berada di Zhongzhou, kekuatan manusiawi dari hutan belantara timur akan terus menyatu ke tubuhnya, tetapi kemanusiaan yang bergegas ke tubuhnya saat ini berbeda dengan kemanusiaan hutan belantara timur. Ini adalah kekuatan kemanusiaan dari Zhongzhou. Ternyata, dalam pertempuran dengan Dewa Alien, dia menjaga martabat umat manusia, membuat umat manusia meluruskan pinggangnya dan mengangkat alisnya. Saat berita itu menyebar semakin luas, dia telah memenangkan kepercayaan banyak orang di Zhongzhou, dan akhirnya berkontribusi pada kelahiran kekuatan kemanusiaan ini. Yun Hao menenangkan kegembiraan di hatinya, dan segera menggabungkan kekuatan umat manusia yang baru lahir ini dengan metode penciptaan primordial untuk beroperasi, memengaruhi alam yang lebih tinggi. Kelahiran umat manusia di Zhongzhou, meskipun ini hanya kekuatan kemanusiaan pada tingkat kepercayaan, tetapi itu sangat penting. Zhongzhou adalah tempat inti dunia. Zhongzhou sudah memiliki yayasan kemanusiaan, yang sangat bermanfaat untuk segala sesuatu yang mengikutinya. Selain itu, kekuatan manusiawi baru ini melonjak, dan energi obat langit dan bumi yang mirip dengan bodi darah ilahi mengalir ke tubuhnya, yang membawa dorongan besar pada dampak Yun Hao pada tubuh suci tingkat atas. Di tubuhnya, ki dan darah melonjak, mekar dengan cahaya cemerlang, vitalitas fisik yang tak ada habisnya berkembang biak, dan kulit, daging, otot, dan tulangnya mengalami transformasi. Ledakan. Tiba-tiba, aura kuat meletus dari tubuh Yun Hao. Bidangnya kemudian terbuka. Di alam, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meraung. Ini adalah dunia yang sepenuhnya milik pedang. Di tubuh Yun Hao, gumpalan zat khusus perlahan menyebar keluar dan terintegrasi ke dalam alam. Segala sesuatu di alam telah berubah di bawah pengaruh zat khusus ini, dan telah menjadi lebih nyata. Tubuh suci atas adalah materialisasi alam dan transformasi alam menjadi langit dan bumi yang sejati. Pada saat ini, meskipun ranah Yun Hao belum benar-benar dibuktikan, itu dapat dianggap sebagai langkah kunci yang sangat kuat dan kokoh menuju tingkat tubuh suci bagian atas, membuka situasi baru. Jika dia bertarung dengan Dewa Alien dari Istana Surgawi lagi pada saat ini, kekuatan Dewa Alien tidak akan ingin menembus wilayahnya lagi, dan bahkan, dengan domain saja, akan ada peluang besar untuk menekan Dewa Alien. Kemanusiaan dari Zhongzhou masih meningkat, dan kecepatan konvergensi ke dalam tubuh Yun Hao semakin cepat. Jelas, pengaruh pertempuran untuk menekan Dewa Alien masih berkembang. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu, Yun Hao masih gagal membuat lapangan menjadi substantif. Terlalu sulit untuk terwujud. Tetapi setelah 10 hari, kekuatan tempurnya tidak lagi sama. Kemudian, Yun Hao memasuki dunia batin sarung pedang tersembunyi. Ming Sun tidak perlu lagi mengandalkan segel perunggu untuk menekan kekuatan terlarang di tubuhnya. Dia duduk bersila dengan ekspresi serius, merenungkan resep lengkap untuk kembali ke surga. Merasakan Yun Hao masuk, Ming Sun segera membuka matanya, dan di matanya, ada esensi cahaya yang cemerlang. "Bagaimana kabarmu?" Yun Hao bertanya. Ming Sun, meskipun saya belum sepenuhnya memahami teknik kembali ke surga, kekuatan terlarang pada dasarnya tidak dapat mengikis keinginan spiritual saya. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa habis-habisan. Ketika Yun Hao keluar dari ruang kultivasi, dia segera merasakan aura Chang Yao dan Di Fei. Kakak, guru, Di Fei, yang menjaga di lembah 10.000 bunga, dan Chang Yao, yang sendirian dengan kapak raksasa yang berisi kehendak para dewa, tampak bersemangat setelah melihat Yun Hao. Tatapan Yun Hao menatap Chang Yao. Wajah Chang Yao menjadi sedikit pucat. Jelas, tidak mudah baginya untuk menghadapi kapak raksasa yang berisi kehendak para dewa akhir-akhir ini. Kerja bagus, Yun Hao berkata dengan lembut. Wajah Chang Yao tersenyum, dan kemudian berkata, selama kamu dapat berbagi kekhawatiran guru dan melakukan sesuatu yang berarti bagi umat manusia di alam Chang, murid itu bersedia dan tidak akan pernah mengatakan pahit. Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai, dan tiba-tiba,
aura manusiawi murni mengalir ke tubuh Chang Yao. Wajah Chang Yao langsung menjadi kemerahan dan penuh energi. Hari ini adalah hari ketika kekuatan dengan pengaruh besar dari semua pihak di Zhongzhou berkumpul di Istana Kekaisaran, dan Yang Tianhua ingin mengumpulkan semua kekuatannya dan menggunakan cara yang kuat untuk menghadapi kita. Kata Luo Qingtian, Guru, mari kita bunuh Istana Dewa bersama hari ini dan hancurkan penghalang jahat Yang Tianhua. Chang Yao segera menggertakkan giginya dan berkata, membunuh. Aura pedang tak bernyawa. Di Fei juga mengaduk. Ini adalah cara pedang pembunuh pamungkas. Begitu aura pembunuh Di Fei meledak, bahkan keberadaan kekuatan Luo Qingtian harus ditakuti. Jiang Chen, para senior kera belum melakukannya. Kera, iblis dari dunia campuran perlu mengandalkan obat besar langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya untuk memulihkan kekuatan tempur puncaknya, dan dia belum sepenuhnya pulih. Hari ini, Yang Tianhua akan membuat langkah besar. Dan hari ini, Yun Hao akan memulai rencananya. Bahkan jika kera iblis dari dunia campuran belum pulih dan tidak dapat datang untuk membantu, Yun Hao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di pihak mereka, Luo Qingtian, Di Fei, Ming Sun, Chang Yao, Si Suiyu, 5 kaisar. Luo Qingtian menginjak ambang alam dewa dengan setengah kaki. Pedang Dao tak bernyawa. Di Fei memiliki kekuatan membunuh tertinggi. Ming Sun adalah kaisar agung yang selamat dari peradaban budidaya seni bela diri terakhir, yang luar biasa. Chang Yao mengolah keterampilan iblis 9 penjara, dan 9 penjara adalah 1, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Kekuatan bulan air termasuk dalam tingkat kaisar dalam pengertian konvensional. Mitra. Saat ini, kaisar yang dikenal, 1 yang Tianhua, 1 yang Yue, dan 2 kaisar pengkhianat, 3 kaisar alien, total 7 kaisar. Jangan melihat jumlah kaisar di sisi lain. Tetapi jika Anda benar-benar ingin bertarung, kekuatan kaisar di pihak Yun Hao benar-benar mampu menghancurkan pihak lain. Tentu saja, di pihak Yun Hao, tidak ada yang menganggapnya enteng. Karena, begitu perang dimulai kali ini, Anda harus menghitung Raja Iblis di jurang, dan 2 kaisar iblis yang tersisa. Selain itu, karena Yang Tianhua ingin membuat langkah besar, dia pasti memiliki persiapan yang tidak diketahui. Jadi, begitu Anda memulai, ini pasti akan menjadi pertempuran yang sulit. Istana Kekaisaran. Para pemimpin berpengaruh dari semua sisi Zhongzhou berkumpul di aula utama. Yang Tianhua duduk di singgasana di tengah atas. 3 kaisar agung dari ras alien duduk di 3 kursi horizontal di sebelah kiri sedikit di bawah Yang Tianhua, dan Yang Yue dan 2 kaisar agung lainnya duduk di 3 kursi horizontal di sebelah kanan. Lebih jauh ke bawah kursi adalah kepala pasukan besar dari Teran Zhongzhou. Di antara orang-orang ini, meskipun mereka tidak memiliki kekuatan tingkat kaisar agung, yang terburuk adalah semua alam kaisar, atau divisi arai kaisar, divisi kaisar dan, jika Anda ingin memiliki sejumlah pengaruh di Zhongzhou, Anda harus memiliki keberadaan tingkat kaisar. Yang Tianhua melirik orang-orang di bawah, wajahnya suram, dan berkata, Zhou Beiyuan, tuan dan dari keluarga. Zhou, apakah dia belum keluar dari bea cukai? Ada rasa dingin dalam suaranya. Kaisar, alkimia Tuan Zhou dan mungkin benar-benar tidak bisa pergi. Alkemis yang memurnikan ramuan, jika dia pergi di tengah jalan, mudah kehilangan usahanya. Saya mendengar bahwa ramuan yang akan disempurnakan oleh Tuan Zhou dan kali ini menghabiskan banyak harta surga dan bumi, itu pasti sangat penting, jadi dia tidak datang. Memang, tolong juga minta Kaisar untuk menenangkan amarahnya, Tuan Zhou dan tidak sengaja datang. Wajah Yang Tianhua menjadi lebih jelek. Ini adalah pengaruh keluarga Zhou. Zhou Beiyuan tidak datang, dia hanya mengucapkan sepatah kata pun, dan sebelum dia benar-benar marah, ada begitu banyak orang yang membantunya berbicara. Keluarga Zhou tidak menganggap urusan umat manusia terlalu serius. Yang ingin kita diskusikan hari ini terkait dengan masa depan umat manusia, tetapi Zhou Beiyuan mengabaikannya demi tungku ramuan. Yang Yue dengan marah menegur, jangan menunggu dia selesai. Kedua sosok itu bergegas ke aula utama dalam sekejap. Salah satunya adalah tuan dan dari keluarga Zhou, Zhou Beiyuan. Ada juga satu orang, seorang kaisar veteran, Li Zhen. Li Zhen belum muncul selama ribuan tahun, dan dunia luar dikabarkan bahwa kehidupan kaisar veteran ini telah berakhir dan mungkin akan menghilang dalam waktu dekat. Bisakah sekarang Li Zhen ada di sini? Meskipun nafas kehidupannya tidak kuat, jika Anda ingin mengatakan bahwa dia sedang sekarat.
Itu tidak mungkin. Mata Yang Tianhua sedikit menyipit. Zhou Beiyuan datang bersama Li Zhen, yang berarti ada kemungkinan besar ramuan Zhou Beiyuan akan membantu Li Zhen melanjutkan hidupnya. Itu bayangan keluarga Zhou, yang memiliki kekuatan gema yang sangat besar, sekarang didukung oleh seorang kaisar tua. Saat pikiran Yang Tianhua terbang, Zhou Beiyuan tersenyum tipis dan berkata, "Ini agak terlambat, tolong minta kaisar untuk menenangkan amarahnya, jika semua orang bersama, maka ada sesuatu untuk dikatakan." Alasan, mengapa dia menyeretnya hingga hari ini sepenuhnya untuk bekerja sama dengan rencana Yun Hao. Adapun apa rencana Yun Hao, Zhou Beiyuan tidak tahu, tetapi dia menantikannya, karena, setelah hari ini, seluruh Changji akan tahu bahwa Kaisar Pedang yang telah membunuh Istana Surgawi untuk umat manusia telah kembali. Ini adalah pertarungan Komebak. Ini adalah pertempuran untuk membersihkan portal. Ini adalah pertempuran pertama antara Terran of the Firmament dan Istana Surgawi. Zhou Beiyuan tiba bersama Kaisar Veteran Li Zhen, meskipun itu di luar dugaan Yang Tianhua, tetapi itu tidak dapat memengaruhi rangkaian rencananya selanjutnya. Jika keluarga Zhou bersedia dengan jujur mematuhi pengaturan, Yang Tianhua akan dengan senang hati melakukannya. Tetapi jika keluarga Zhou ingin bertentangan dengan keinginan Istana Kekaisaran, Yang Tianhua sudah memutuskan di dalam hatinya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan tatanan seluruh ras manusia Changji di tangannya. Masalah besarnya adalah sebelum membasmi geng Yun Hao, akan ada pembantaian dan penindasan berdarah di dalamnya. Kali ini adalah kesempatan. Jika dia berhasil, dia akan dapat lebih kuat memahami kekuatan mengelola ras Terran di alam Cakrawala, dan dia juga akan dapat membangun citra baru di hati Dewa Istana Surgawi. Tepat ketika Yang Tianhua hendak berbicara tentang bisnis, tiba-tiba, seorang anggota penting Istana Kekaisaran bergegas masuk dengan ekspresi panik. "Kaisar!" Nada suara pria itu cemas. Yang Tianhua tampak tidak senang, mendengus dingin, dan berkata, "Jika ada sesuatu, sisihkan dulu, dan tunggu sampai pertemuan hari ini selesai." Kaisar, orang yang datang untuk melaporkan acara besar, tampak sangat gugup. Wajah Yang Tianhua menjadi gelap. Tampaknya sesuatu yang sangat serius telah terjadi, jika tidak, orang yang datang untuk melapor ini tidak akan begitu tidak menarik. "Teman-teman, aku benar-benar minta maaf, tolong tunggu aku sebentar." Setelah Yang Tianhua selesai berbicara, sosoknya segera melintas, dan dengan orang yang datang untuk melapor, dia menghilang dari aula utama dan muncul di ruang rahasia. "HMPH, apa yang terjadi?" Ekspresi Yang Tianhua dingin, dan nadanya memancarkan amarah. "Kaisar, ada yang tidak beres." Raja Iblis Abis keluar dengan 2 kaisar iblis bergelar, dan mereka mengatakan bahwa tidak peduli apa, mereka harus melihatmu, Kaisar. Mendengar berita ini, hati Yang Tianhua tiba-tiba terkekeh. Dia memiliki hubungan dengan iblis jurang, dan dia akan bekerja sama dengannya dari waktu ke waktu. Tapi, dia memiliki kesepakatan yang jelas dengan Raja Iblis Jurang, dan klan iblis tidak dapat muncul di Istana Kekaisaran sesuka hati. Sekarang, Raja Iblis benar-benar keluar dari jurang langsung dengan 2 kaisar iblis bergelar. Selain itu, pada saat ini, itulah saatnya dia memanggil para pemimpin pasukan dengan pengaruh lebih besar di Zhongzhou untuk datang ke Istana Kekaisaran. Begitu berita bahwa Raja Iblis dan 2 kaisar iblis bergelar muncul di Istana Kekaisaran, ada jejak kebocoran, itu akan berakhir. Sebagian besar ras manusia memiliki rasa hormat terhadap dewa alien dari Istana Surgawi. Istana Kekaisaran mematuhi perintah Istana Surgawi, yang bukan apa-apa. Tetapi umat manusia memiliki kebencian yang mendalam terhadap iblis jurang. Jika diketahui bahwa Istana Kekaisaran memiliki hubungan dekat dengan Abis, Istana Kekaisaran pasti akan jatuh ke dalam situasi yang tidak akan pernah pulih. "Siapa lagi yang tahu selain kamu?" Yang Tianhua minum dengan dingin. "Kaisar Qixi, saya tahu bahwa masalah ini sangat serius, jadi saya tidak memberitahu orang lain. Raja Iblis dan 2 kaisar iblis bergelar telah diatur oleh saya di tempat terlarang paling rahasia di Istana Kekaisaran." Yang Tianhua mendengus dan berkata, "Ini ditangani dengan baik." Ketika kata-kata itu jatuh, Yang Tianhua membanting telapak tangannya. Anggota penting Istana Kekaisaran ini hancur dalam sekejap, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Segera setelah itu, inkarnasi Yang Tian berkedip lagi dan kembali ke aula utama. Hadirin sekalian, pertemuan hari ini untuk sementara akan dipimpin oleh Yang Yue,
penguasa istana-istana kekaisaran kita, dan 3 utusan istana surgawi dan saya harus berurusan dengan beberapa hal lain, dan kita akan segera kembali. Yang Tianhua tampak tenang dan tenang, tetapi pada kenyataannya, dia sangat panik di dalam hatinya, dan intuisinya memberitahunya bahwa Raja Iblis muncul hari ini dengan 2 gelar Kaisar Iblis, dan kemungkinan besar itu bukan kebetulan. Itu harus ditangani sesegera mungkin. Dan Raja Iblis adalah karakter yang kejam dan tidak mudah dihadapi. Jadi untuk segera menyelesaikan bahaya tersembunyi ini, dia harus membawa 3 kaisar dari ras alien istana surgawi bersamanya. Hanya dengan menggunakan kekuatan istana surgawi, Raja Iblis dan 2 kaisar iblis bergelar dapat ditekan, dan membiarkan mereka bertiga kembali ke jurang. 3 kaisar dari ras alien istana surgawi semuanya bingung, dan mereka tidak tahu kekacauan seperti apa yang dilakukan Yang Tianhua. Di hati mereka bertiga, mereka sangat tidak puas dengan Yang Tianhua dan sangat marah. Pada saat ini, dia membuat hal yang baik ke dalam situasi saat ini, dan itu benar-benar. Tapi ketidakpuasan adalah ketidakpuasan, dan hal-hal yang harus ditangani. Mereka bertiga menekan amarah di hati mereka, dan kemudian meninggalkan aula bersama Yang Tianhua. Sisi lain, Yun Hao, Luo Qingtian, Ming Sun, Di Fei, Chang Yao, Si Suiyu, Ling Feiyu, Jiang Chen, dan 8 orang juga datang ke sekitar istana kekaisaran. Pertunjukan akan segera dimulai. Game ini ditata sebulan yang lalu, ketika Yun Hao dan yang lainnya hampir menembus jurang. Sekarang, akhirnya saatnya untuk menutup jaring. Membunuh Yang Tianhua bukan lagi tujuan pertama Yun Hao. Bajingan, ini tidak bisa menjadi iklim sama sekali. Dia telah lama kehilangan martabat dan tulang punggungnya sebagai manusia, dan dia hanya akan berlutut di depan istana surgawi dan mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan dengan segala cara yang memungkinkan. Di mata Yun Hao, Yang Tianhua, bajingan, adalah sia-sia. Yang paling penting sekarang adalah mengekspos hubungan antara istana surgawi, istana kekaisaran, dan abis ke mata semua orang di alam cakrawala. Biarkan makhluk di langit melihat warna asli mereka dengan jelas. Ayo pergi, Yun Hao berkata dengan tenang. Saat berikutnya, kelompok itu terbang langsung ke aula utama istana kekaisaran. Berdengung, arai besar istana kekaisaran meletus, mencoba menghentikan mereka. Luo Qingtian langsung menebas dengan pedang, dan pembangkit tenaga listrik tertinggi ini, yang menginjak ambang alam dewa dengan setengah kaki, merobek formasi istana kekaisaran hanya dengan 1 pedang. Ada serangan musuh. Sorak-sorai keras terdengar. Di aula utama istana kekaisaran, Yang Yue, yang untuk sementara memimpin pertemuan ini, tiba-tiba mengubah wajahnya, dan segera memimpin orang-orang untuk bergegas keluar dari aula utama, terbang ke udara, dan menghadapi Yun Hao dan rombongannya yang menerobos masuk. Yang lain di aula utama juga bergegas keluar satu demi satu. Zhou Beiyuan, master dan dari keluarga Zhou, melihat Yun Hao saat ini, dan hatinya segera melonjak. Kaisar pedang akhirnya ada di sini. Sampai sekarang, dia masih belum tahu rencana Yun Hao. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa, tunggu saja kesempatan untuk bekerja sama dengan Yun Hao. Luo Qingtian, Yun Hao, kamu terlalu sombong, ini adalah istana kekaisaran, bukan tempat untuk membiarkanmu bertindak sembrono. Yang Yue meraung, dia masih memiliki kepercayaan diri. Bagaimanapun, Kaisar Yang Tianhua dan 3 kaisar agung dari ras alien belum pergi. Selain itu, sekarang, istana kekaisaran telah mengumpulkan sekelompok orang terkuat di seluruh Zhongzhou. Yun Hao tersenyum dingin, tatapannya menyapu Yang Yue, menatap sekelompok orang Zhou Beiyuan, dan kemudian berkata, jika Anda menemukan seseorang yang berkolusi dengan klan iblis, apa yang harus Anda lakukan? Zhou Beiyuan tiba-tiba berteriak, ras manusia dan ras iblis tidak berbagi langit, mereka tidak cocok, dan mereka yang berkolusi dengan ras iblis adalah musuh ras manusia. Sialan, mereka harus dihukum. Tuan Zhou dan benar. Ras iblis telah membawa bahaya yang tak terhitung jumlahnya bagi umat manusia. Ras iblis itu keji. Selama ini, sikap kita terhadap ras iblis adalah membunuh mereka semua, dan siapapun yang berkolusi dengan ras iblis pasti tidak akan melepaskannya. Yun Hao, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda mengetahui bahwa seseorang di Zhongzhou berkolusi dengan iblis? Siapa itu? Sebut saja, dan setelah kami mengetahuinya, kami tidak akan lunak. Pada saat ini, dahi Yang Yue sudah berkeringat dingin. Dia tahu bahwa istana kekaisaran selalu terhubung ke abis. Jangan.
Yun Hao mengetahuinya, tapi hubungan antara Istana Kekaisaran dan Abyss selalu menjadi rahasia tingkat tertinggi. Satu-satunya petunjuk adalah ada retakan jurang di Istana Kekaisaran. Jika Yun Hao menemukan celah di jurang, dia ingin menuduh Istana Kekaisaran berkolusi dengan iblis, tetapi dia tidak takut. Di sisi Istana Kekaisaran, dapat dikatakan bahwa mereka menjaga celah jurang dan tidak membiarkan iblis keluar. Memikirkan hal ini, hati Yang Yue sangat tenang. Pada saat ini, Yun Hao memandang Yang Yue dan berkata, mereka yang berkolusi dengan klan iblis, menurutmu apa yang harus dilakukan? Yang Yue mendengus dingin, tentu saja itu harus dibunuh. Senyum dingin muncul di wajah Yun Hao, dan dia berkata, kalau begitu bunuh. Saat berikutnya, pedang. Luo Qingtian langsung menebas tubuh Yang Yue. Kata-kata Yun Hao. Luo Qingtian langsung menembak. Yang Yue, penguasa istana-istana kekaisaran, orang kedua setelah Yang Tianhua, langsung terbelah dua oleh pedang. Semuanya terjadi begitu cepat. Itu sangat cepat sehingga semua orang melihat bahwa setelah Yang Yue diretas, dia masih tidak bisa segera bereaksi. Ini adalah wilayah istana kekaisaran. Pihak lain benar-benar melakukannya secara langsung. Terlalu terkejut, terlalu tidak terduga. Bahkan jika itu adalah Yang Yue sendiri, tubuhnya terbelah, jiwanya masih tertegun. Dan bahkan sebelum dia bisa melarikan diri dari jiwanya, dia ditangkap oleh Luo Qingtian dan memenjarakan jiwanya. Dan saat ini, Di Fei dan Ming Sun juga mulai pada saat yang sama. Keduanya bergegas menuju dua orang yang tersisa di lapangan. Jalur pedang tak bernyawa. Di Fei meledak dengan aura yang sangat membunuh dalam sekejap, dan dengan gulungan cahaya pedang dingin, tubuh seorang kaisar pengkhianat dipelintir menjadi kabut darah. Ledakan mengerikan meletus. Ming Sunlah yang meledakkan tubuh kaisar pengkhianat lain dengan satu pukulan. Di Fei dan Ming Sun, seperti Luo Qingtian, menahan jiwa dua orang dewasa super ini. Dalam sekejap mata, ketiga kaisar semuanya kehilangan tubuh mereka dan jiwa mereka ditekan. Adegan ini, sebelum terjadi, adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan atau berani dibayangkan oleh siapapun. Yang Yue, serta tubuh jiwa dari dua kaisar pengkhianat, berjuang dengan panik, dan meraung besar. Baru kemudian semua orang di sekitarnya pulih dari keterkejutannya. Orang-orang di istana kekaisaran lainnya di sekitar semuanya seperti musuh besar, dan mereka tidak berani bernapas dengan gugup, karena takut gerakan yang disebabkan oleh pernapasan akan menarik perhatian Luo Qingtian. Tidak bernyawa, Kendo tak bernyawa. Itu adalah pendiri Istana Bela Diri Hutan Belantara Timur, pendekar pedang tak bernyawa Di Fei. Seseorang berseru, mengenali Di Fei. Satu batu mengaduk 1000 gelombang. Bukankah dia menjaga jurang sepanjang waktu? Menurut legenda, segel yang dia tinggalkan di Istana Bela Diri Hutan Belantara Timur telah kehilangan efeknya, dan hidup dan matinya di jurang tidak pasti. Mengapa dia muncul di kota Kaisar Surgawi? Di Fei terkenal. Bahkan di Zhongzhou, hampir semua orang tahu namanya. Di Fei bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang telah membunuh iblis terbanyak di seluruh alam cakrawala. Tidak ada siapa-siapa. Secara khusus, aula bela diri yang diciptakan oleh Di Fei adalah satu-satunya kekuatan teran di cakrawala yang ada murni untuk tujuan membunuh iblis. Luo Qingtian, Di Fei, Ming Sun, dan mereka bertiga menyerahkan jiwa tiga kaisar yang ditahan kepada Yun Hao untuk ditangani. Jiwa tiga kaisar agung disegel dalam kelompok cahaya dan melayang di depan Yun Hao. Yun Hao, kamu sombong, kamu pasti akan membayar harga untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu akan segera menyesalinya. Di dalam gugus cahaya, jiwa Yang Yue mengeluarkan raungan besar. Jiwa dua kaisar pengkhianat lainnya juga terus-menerus berjuang dengan liar. Kemudian, sebagai tanggapan internal Yun Hao, Zhou Beiyuan, tuan dan dari keluarga Zhou, berbicara tepat waktu. Yun Gongxi, kamu baru saja mengatakan bahwa seseorang berkolusi dengan klan iblis, mungkinkah, apakah itu mereka? Kalimat ini langsung membuka situasi. Ekspresi Yun Hao muram, dan dia berkata, benar, jurang dan istana kekaisaran malu, mereka semua adalah antek istana surgawi, mereka diperintahkan oleh istana surgawi, untuk menyebabkan kekacauan di alam surgawi dan membahayakan umat manusia. Suaranya keras. Gelombang suara yang bergulir, langsung dari istana kekaisaran, menyapu ke segala arah. Orang-orang di seluruh kota Kaisar Surgawi mendengar tuduhan Yun Hao terhadap Istana Surgawi, Istana Kekaisaran, dan Abyss.
Banyak orang telah memicu gelombang yang bergejolak di hati mereka karena ini. Setan melahap jiwa umat manusia, menghisap esensi dan darah umat manusia, dan memakan daging dan darah umat manusia. Kejahatan yang dilakukan oleh iblis terhadap umat manusia benar-benar tak terkatakan, dan kejahatannya mengerikan. Ras manusia dan ras iblis tidak berada di tempat yang sama, dan mereka tidak cocok. Dan jika orang-orang istana kekaisaran berkolusi dengan iblis, tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu, orang-orang di istana kekaisaran pantas mati. Dan semua ini, jika benar-benar istana surgawi yang ada di belakang layar, para dewa istana surgawi juga akan terkutuk. Hati orang-orang tergerak, dan kemarahan yang kuat meletus di hati semua orang. Omong kosong, itu hanya omong kosong, Yun Hao, kamu hanya memercikkan air kotor. Jiwa Yang Yue yang terpenjara mengeluarkan raungan keras. Yun Hao mendengus dingin dan berkata, bukankah itu, saya akan tahu nanti, 3 kaisar agung istana surgawi, serta Antek yang Tianhua dari istana surgawi, sekarang berada di istana kekaisaran, bersekongkol dengan Raja Iblis Jurang dan 2 kaisar iblis bergelar. Saat ini, jiwa Yang Yue seolah-olah telah dihantam oleh petir yang jatuh dari atas 9 langit. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Yang Tianhua dan 3 kaisar alien itu. Tapi dia merasa, apa yang dikatakan Yun Hao mungkin benar. Peristiwa serius, seperti itu telah terjadi di sini. Dan Yang Tianhua dan 3 kaisar alien istana surgawi belum muncul. Yang berarti bahwa mereka saat ini berada di tempat yang benar-benar terputus dari dunia luar. Apa yang perlu ditangani di tempat yang tertutup rapat? Selain bersekongkol dengan iblis, Yang Yue tidak bisa memikirkan kemungkinan kedua. Ini selesai. Setelah tertangkap, istana kekaisaran pasti akan jatuh dari puncak alam cakrawala ke dasar dalam sekejap, dan menjadi kutu busuk, tikus, dan semut yang diteriakkan semua orang. Saat ini, Zhou Baiyuan, tuan dan dari keluarga Zhou, akhirnya mengetahui tentang rencana Yun Hao. Saya mengerti, di mata orang lain, ini mungkin kebetulan, Yun Hao lah yang secara tidak sengaja menemukan rahasia istana kekaisaran. Tetapi Zhou Baiyuan tahu betul bahwa semua ini telah lama berada dalam rencana Yun Hao. Yun Hao telah mendekatinya sebelumnya dan memintanya untuk membawa seseorang ke istana kekaisaran pada saat ini. Kemudian, Yang Tianhua memanggil para pemimpin pasukan utama di Zhongzhou, dan Zhou Baiyuan menghitung dan dengan sengaja menunda waktu, menunda hingga tanggal yang ditetapkan oleh Yun Hao. Kemudian, pada saat ini, Yang Tianhua bersekongkol dengan 3 kaisar asing dari istana surgawi dengan Raja Iblis dan 2 kaisar iblis bergelar, yang semuanya berada di bawah kendali Yun Hao. Untuk sementara, Zhou Baiyuan memiliki kekaguman yang tak terbatas pada Yun Hao di dalam hatinya. Itu layak untuk mantan kaisar pedang, tidak hanya kendo satu tangan yang luar biasa, tetapi keterampilan strateginya juga luar biasa. Kolusi dengan iblis, apakah itu istana kekaisaran atau istana surgawi? Selama itu dikonfirmasi, bahkan jika lelaki tua itu menyerahkan hidup ini, dia akan membuat ini membayar harganya. Karena Zhou Baiyuan menyediakan ramuan, Li Zhen, pembangkit tenaga listrik kaisar veteran yang berhasil memperpanjang hidupnya, meraung marah. Tuan muda Yun Hao, bawa kami untuk melihat buktinya, masalah ini sangat penting. Kita harus melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelum kita bisa mempercayainya dan membuat keputusan lanjutan. Jika benar-benar seperti yang kamu katakan, maka kita akan menggulingkan istana kekaisaran, adapun istana surgawi, tidak peduli seberapa kuat mereka, kita pasti akan mencari keadilan. Kerumunan itu marah. Tentu saja, masih ada orang yang tidak berani berbicara. Tapi itu tidak masalah lagi. Selanjutnya, selama Anda mengajak semua orang untuk melihat bukti dengan mata kepala sendiri, tujuan Yun Hao akan tercapai. Karena semua orang menginginkan bukti, maka ikutlah denganku, dan aku akan membawamu untuk menangkap mereka. Yun Hao berkata, lalu menyingkirkan jiwa tersegel dari 3 kaisar agung di depannya, dan berbalik dan terbang menuju tempat terlarang yang paling kuat dan ketat di istana kekaisaran. Tidak ada seorang pun di istana kekaisaran yang berani menghentikanmu. 3 kaisar agung semuanya telah menderita, dan tidak ada seorang pun di istana kekaisaran yang bisa menghentikan mereka. Melihat tempat terlarang yang melambangkan kekuatan paling kuat di seluruh Zhongzhou, membobol tanah terlarang istana kekaisaran, semua orang di istana kekaisaran memiliki sentuhan keputusasaan di hati mereka. Hari ini, itu adalah hari ketika kaisar mereka Yang Tianhua memanggil semua kekuatan di Zhongzhou untuk membuat langkah besar. Bisa.
Semuanya telah berubah. Hari ini, mungkin menjadi hari ketika kejayaan Istana Kekaisaran berakhir. Orang-orang yang dipanggil oleh Yang Tianhua dipimpin oleh Yun Hao saat ini untuk membalikkan bagian bawah lama Istana Kekaisaran. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.